Nah, di bagian kedua kita mau belajar tentang landasan teologis kepemimpinan Kristen. Ya, landasan teologis kepemimpinan Kristen. Nah, ini akan kita lihat bersama-sama di bagian yang kedua ini. Nah, mari kita lihat. Ini ayat yang paling populer di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, jangan lupa kepada pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan pesan Allah kepadamu. Perhatikanlah bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati, dan contohlah iman mereka. Berarti di sini pemimpin itu dari ayat ini ya, pemimpin itu figur banget, sangat figur banget. Karena dikatakan dalam bagian ini, jangan lupa kepada pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan pesan Allah kepadamu. Jadi bukan hanya pesannya yang kita kita pikirkan, tapi dikatakan lagi, perhatikanlah bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati. Ya. Dan contohilah iman mereka. Nah, ini yang paling penting ini. Perhatikan bagaimana mereka hidup dan matinya gimana pemimpin kita itu. Susahkah? Menderitakah? Dijauhin orang kah? Ya. Nah, ini penting Saudara. Ya. Tolong dong. Ya, ini penting bagi kita. Karena kalau kita nggak bisa melihat hidup dari pemimpin itu bahaya buat. Ya. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, hati-hati jadi pemimpin. Tidak mudah jadi pemimpin. Ya, kita tidak jadi pemimpin yang yang pencitraan aja, pencitraan agak tegak kayak gini gitu ya, kayak bos-bos mafia gitu, enggak Saudara. Tapi kadang-kadang pemimpin itu hampir tidak dikenal, hampir orang tidak tahu mana dia, karena kalau dalam kekristenan itu pemimpin itu adalah pemimpin yang menghamba, ya, pemimpin yang menghamba. Makanya dikatakan sana, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati, dan contohilah iman mereka. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, tabel yang pertama ini ciri-ciri kepemimpinan sekuler dan kepemimpinan Kristen. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Kepemimpinan sekuler sebenarnya sebagai pemimpin mempunyai sejarah hidup, karakter dan integritas yang baik, serta dapat dipercaya. Ini sekuler ya, sekuler. Ya, memiliki kemampuan dan kecakapan yang cukup untuk memimpin, lalu mempunyai hubungan yang baik dengan bawahannya, mempunyai komitmen yang tinggi. Nah, kalau yang Kristen bagaimana sebagai pemimpin? Sama dengan pemimpin sekuler. Jadi sebenarnya alangkah kita malunya kita jadi pemimpin Kristen kalau yang di sekuler ini nggak bisa ada dalam hidup kita. Ya, mempunyai sejarah hidup, karakter dan integritas yang baik serta dapat dipercaya. Ya, memiliki kemampuan dan kecakapan yang cukup untuk memimpin, mempunyai hubungan yang baik dengan bawahannya, lalu mempunyai komitmen yang tinggi. Jadi di pemimpin Kristen juga dia sama. Nah, sekarang mari kita lihat yang kedua. Segala keberhasilan yang dicapai semata-mata karena usaha kerja keras dirinya selama ini dan keahlian yang dimilikinya. Nah, ini memang kalau di sekuler itu pemimpin itu kerja kerasnya dilihat tuh. Ya, kerja kerasnya itu menentukan ya siapa dia besok, ya keberhasilannya jadi pemimpin, bisa dilanjutkan nggak kepemimpinannya. Nah, itu lihat dari keberhasilannya. Tapi di dalam bagian ini yang kedua, segala keberhasilan yang dicapai semata-mata karena apa? Inisiatif dan campur tangan Allah. Nah, ini di sini. Sehingga segala usahanya berhasil karena Tuhan menganugerahkan keahlian kepadanya. Nah, ini harus kita lihat, ini bedanya. Ya, pemimpin Kristen dan pemimpin sekuler itu. Di bagian yang kedua ini. Kalau pemimpin sekuler, secara otomatis skill individunya kelihatan di sana. Tapi di kepemimpinan Kristen memang ada skill individunya. Tapi keberhasilannya itu karena inisiatif dan campur tangan Allah. Saya pakai contoh. Anda mungkin pernah melihat kasus Gideon. Pada waktu Tuhan panggil jadi pemimpin. Ya, dia mau pergi berperang. Ya, di sana dia membawa pasukan yang begitu banyak sekali. Ternyata Tuhan hanya minta sedikit. Karena apa? Di sini dikatakan. Tuhan itu nggak perlu pasukan yang banyak untuk menghancurkan musuh-musuh dari Tuhan itu. Karena Tuhan sendiri juga bisa menghancurkannya. Tapi karena ada Gideon yang menjadi pemimpin, yang menjadi hakim yang dipakai oleh Tuhan, maka di sini kita lihat ada inisiatif dan campur tangan Allah di dalam ini. Jadi dia bawa itu kan cuma sedikit saja ya, yang hanya minum katanya. Berarti pasukan yang perlu sabar, bukan pasukan yang emosional, pasukan yang asal tembak gitu. Perlu kesabaran, perlu santai, perlu tenang menghadapi semuanya. Maka dibilang siapa yang mengangkat air dengan tangannya, itulah yang layak untuk dibawa kata Jana. Ya, dalam kitab Hakim-Hakim itu. Itu di masa Gideon itu. Itu menarik sekali saudara.
Ya, jadi inisiatif dan campur tangan Allah itu diperlukan dalam memimpin. Lalu kalau yang sekuler di sini bagian yang ketiga, motivasi dan segala usahanya ditujukan semata-mata untuk keuntungan dan kepentingan dirinya. Ya, tapi kalau yang Kristen bagaimana? Segala usahanya tidak semata-mata untuk keuntungan dan kepentingan dirinya saja, tetapi juga untuk kesejahteraan bawahannya, di mana ada motivasi melayani. Dari hasil pelayanannya ia dapat melayani Allah, gereja, dan penginjilan dunia. Lihat di sana, segala usahanya tidak semata-mata untuk keuntungan. Kalau di sini untuk keuntungan, makin besar pengaruhnya, makin banyak yang masuk di sini. Itu pemimpin sekuler. Tapi di sini enggak. Ya kan? Segala usahanya tidak semata-mata untuk keuntungan di sini. Tapi semua miliknya itu bisa digunakan. Dia kasih untuk pelayanan. Lalu yang keempat, kalau pemimpin sekuler itu katanya bertanggung jawab kepada dirinya, hati nuraninya sendiri. Kalau yang Kristen bertanggung jawab dan takut kepada Allah. Ini penting saudara, sehingga ia akan bekerja seperti kepada Tuhan. Karena tanggung jawabnya itu adalah kepada Tuhan. Kalau di sini hati nuraninya sendiri. Oke, ini kira-kira ya, kalau kita bisa melihat di sini tentang landasan teologis kepemimpinan Kristen. Ya, jadi landasannya apa di sana? Ya, landasannya apa saudara? Landasannya adalah yang ini tadi sebagai pemimpin ya, bahwa semuanya bersama dengan sekuler dia. Tapi yang di sini, ya yang kedua ini perlu ini. Landasannya inisiatif dan campur tangan Allah. Lalu yang kedua motivasinya melayani kalau di sini, ya. Lalu yang di sini ini apa namanya? Dia bertanggung jawab dan takut akan Allah. Kalau di sini dia bertanggung jawab kepada hati nuraninya. Oke, mari kita lihat pengertian kepemimpinan Kristen. Dikatakan di sini, ya kepemimpinan Kristen suatu proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan Kristen yang menyangkut faktor-faktor waktu, tempat, dan situasi khusus, di mana di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Sekali lagi ya, jadi kalau kita mau lihat definisikan kepemimpinan Kristen itu apa, dikatakan suatu proses terencana yang dinamis ya dalam konteks pelayanan Kristen yang menyangkut faktor-faktor waktu, tempat, dan situasi khusus, di mana di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Nah, ini harus kita lihat di sini. Jadi Allah memanggil bagi dirinya seorang pemimpin dengan kapasitas penuh untuk memimpin umatnya dalam organisasi gereja guna mencapai tujuan Allah yang membawa keuntungan bagi pemimpin, bawahan, dan lingkungan hidup bagi dan melalui umatnya untuk kejayaan kerajaannya. Ya, ini dia. Dari definisi ini, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan Kristen. Yang pertama, Allah berinisiatif. Nah, ini harus diingat ya. Allah berinisiatif dan campur tangan. Nah, ini di sini. Tolak ukurnya apa? Adanya kemuliaan Allah dan berjalan tanpa dosa di sini. Jadi lahirnya pemimpin-pemimpin itu inisiatifnya Tuhan. Jadi jangan dipaksakan. Ya kita maunya si anu gitu, jangan ya. Ya termasuk di gereja, dimanapun kita berada, ya termasuk dalam bangsa kita ini pun presiden-presiden kita itu para pemimpin di daerah, di wilayah tertentu, dari mulai atas sampai ke yang paling mendasar, itu dikatakan inisiatif dan campur tangan. Ya campur tangan. Allah di dalamnya itu jelas sekali, saudara. Ya jelas sekali. Nah makanya kemarin saya dengar bere saya ya, ponakan saya di kampung itu berdebat di grupnya kita, keluarga berdebat. Ya, lalu dia bilang udah kalah calonnya mama, yang menang calonnya bapak katanya gitu. Nah, kadang-kadang orang menganggap pemimpin itu karena dijauhkan si anu, kadang-kadang dia menganggap bahwa itu adalah hasil pilihannya. Padahal kita harus tahu di sini, Allah yang berinisiatif. Siapapun itu pemimpin itu Allah yang berinisiatif. Allah tahu pemimpin itu bisa nggak menaruh damai sejahtera, menaruh ketenangan, menaruh menaruh hati orang-orang percaya itu bisa damai nggak di situ? Karena tolak ukurnya selalu orang percaya itu. Ya mau nggak mau saudara ya. Karena kita ini orang percaya, mau nggak mau tolak ukur kita itu adalah orang percaya itu. Jadi hadirnya pemimpin-pemimpin itu dihadirkan oleh Tuhan untuk mensejahterakan umat yang ada di situ, menenangkan umatnya yang ada di situ. Nah, itu bedanya kita. Ya. Nah, kalau kelompok yang sebelah, kalau dia mengangkat pemimpin kan katanya sesuai dengan akidah mereka kan. Nah, kita tidak seperti itu. Kita tidak bilang akidah di dalamnya. Yang kita bilang adalah Allah yang berinisiatif. Nah, ini harus kita tahu ini.
Allah yang berinisiatif dan campur tangan. Ya, makanya saudara dalam apa namanya, dalam hal apapun dalam kepemimpinan itu ya yang apa namanya, yang harus disingkirkan adalah ambisi pribadi kita itu. Jadi kita harus yakin bahwa waktu kita mau memimpin, baik kita di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus bergaul dengan Allah. Kita harus tahu bahwa saya hadir jadi pemimpin itu karena inisiatifnya Tuhan atau karena apa namanya, ambisi pribadi kita. Ya, karena ambisi itu kan berat, saudara. Ya enggak? Berat sekali kalau karena ambisi pribadi. Ya, karena Tuhan kan paling tahu siapa yang paling cocok untuk ditaruh di sana. Tuhan paling tahu bagaimana umatku. Kalau orang ini saya taruh di sini kan dari awal, dari dalam hatinya, luar dalam itu Tuhan paling tahu dia. Kita kan nggak tahu dia siapa. Ya kan? Kita kan nggak tahu dia siapa. Tapi Tuhan itu tahu, saudara. Nah, makanya karena Tuhan itu tahu, makanya ini yang harus kita pegang. Bahwa Allah yang berinisiatif. Yang kedua, saudara, konteks pelayanan sebagai faktor situasi yang berkaitan dengan apa? Waktu, tempat, situasi khusus yang berbeda, dan aspek pelayanan. Melayani. Jadi Allah, gereja, dan penginjilan di sini. Ini untuk konteks pelayanan. Jadi konteks pelayanannya, dari definisi ini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan Kristen itu berkaitan dengan konteks pelayanan. Pemimpin itu dikatakan bisa nggak melayani Allah? Bisa nggak melayani gereja? Dan bisa nggak membawa umat itu kepada gerakan penginjilan yang luar biasa? Ya, nggak bisa ya, nggak bisa dipungkiri kalau penginjilan itu nggak bisa tidak dilaksanakan. Karena saya melihat dalam Alkitab itu gereja yang hidup itu adalah gereja yang menginjil. Gereja yang kuat itu adalah gereja yang menginjil. Gereja yang gereja yang kokoh, yang nggak tergoyahkan itu adalah gereja yang bersaksi. Jadi kalau gereja udah nggak jalan kesaksiannya, susah itu, saudara. Mau saudara taruh alat musik apapun nggak ada gunanya itu. Ya, jadi makanya ini pisau utamanya. Ya, garda depannya itu ini dia. Ya, penginjilan ini. Oke, yang keempat yang ketiga di sini, anugerah khusus di dalamnya, di mana Allah memilih seseorang menjadi pemimpin Kristen yang berkapasitas. Ya, jadi kalau Allah yang memilih, nah ini dia, berkapasitas, memiliki karunia, kepemimpinan, pengetahuan, keahlian, serta karakter yang mapan. Ya, di sini yang kadang-kadang rusak di sini. Karakter yang mapan ini. Ya, jadi kadang-kadang anak Tuhan itu atau orang Kristen memimpin nggak dengan karakter. Nah, ini susah ini, saudara. Makanya kadang-kadang kita penatua di gereja kadang-kadang mencela jemaat dengan banyak. Karena apa? Ini karakter yang nggak mapan. Perlu karakter yang mapan. Ya, karakter yang mapan itu perlu. Karena kalau tidak dibarengi dengan karakter yang mapan, itu agak berbahaya menurut saya. Ya, agak berbahaya. Nanti kalau di gereja kita ada sermon jemaat katanya. Lalu dia hadir meledak-ledak, dia hadir teriak-teriak, dia hadir marah-marah gitu contohnya. Itu nggak karakter yang mapan. Ya, saya ngalami loh dalam kepemimpinan di gereja yang di sana. Saya sekarang bukan hanya sekedar pendeta jemaat, saya ketua majelis juga. Ya, jadi saya merasakan itu. Kalau kita mengangkat diaken yang baru gitu, yang memang mungkin belum terbentuk gitu loh, belum terbentuk. Ya, background kerjaannya juga mungkin dari background mungkin wartawan atau apa itu kerjanya dia ya. Jadi background di masyarakat lah, istilahnya nakut-nakuti orang dan lain sebagainya. Nah, karakter ini kebawa, saudara. Kebawa kemana? Ke majelis ini. Jadi kadang-kadang kalau dia bicara itu nggak bicara dengan santun, nggak bicara dengan dengan penyampaian yang baik, tapi dibawa dengan apa? Dengan emosi yang tak terkontrol. Iya, jadi sama dengan teriakan di masyarakat, dia teriak mungkin maling lo, maling tangkap gitu. Di gereja mau dibikin kayak gitu kan nggak bisa. Ya, waktu rapat majelis itu nggak bisa kita teriak-teriak di situ. Kita hanya bisa dengan santun, dengan kerendahan hati, dengan gaya pelayan yang bagus, kita menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan. Ya, ya nggak, saudara. Untuk pendetanya kan ketua majelis ya. Kalau pendeta bukan ketua majelis, mungkin sesama mereka udah habis-habisan ya, udah saling ngambil gitu. Ya, tapi karena pendeta sama saya ada pendeta yang jadi ketua majelis juga, mungkin dia agak sungkan di situ. Ya, jadi hal-hal seperti ini, faktor-faktor seperti ini harus kita lihat di sana. Ya, jadi karunia itu perlu ya. Ada nggak karunia memimpin? Ada nggak pengetahuan dalam memimpin? Ada nggak keahlian dalam memimpin? Lalu karakter yang mapan. Ini perlu ini anugerah-anugerah khusus. Jadi Bapak Ibu juga ya, suatu ketika kan Bapak Ibu pasti jadi pemimpin lah. Kita yang tentara pasti jadi komandan. Ya,
pegang satu batalion atau bagaimana, saya kurang paham ya dalam hierarkinya Bapak Ibu. Ya, atau kalau kita di gereja, ya kita majelis jemaat, ya pasti suatu ketika kita pasti jadi salah satu di kalangan pemimpin, kita jadi pemimpin gitu. Jadi di kalangan majelis kan ada semua majelis ini kan pemimpin, tapi kita dimunculkan jadi pemimpin di sana. Nah, waktu kita dimunculkan jadi pemimpin itu disitulah perlu banyak pengetahuan, keahlian gitu, Ustaz. Jadi nggak usah gengsi kita belajar itu perlu. Kalau saya bilang ya, belajar utama itu yaitu tadi dari Alkitab itu kita lihat. Ya kayak tadi contohnya yang saya ambil kasus Gideon ya. Kenapa Gideon itu Tuhan tidak izinkan dengan pasukan yang besar? Karena kalau Gideon sampai dengan pasukan yang besar, Gideon akan menganggap kemenangannya itu adalah kemenangan dia. Sementara kan yang berperang ini kan Tuhan. Nah di sini inisiatifnya Tuhan. Stop, nggak usah pakai banyak-banyak. Ya, yang orangnya bisa benar-benar jadi benar, nah itu ambil aja orang itu katanya gitu. Nah, makanya yang minum kan saudara, yang minum dengan tangannya, ya bukan langsung kayak gini bubuk gitu. Nah itu kelihatan tuh nggak bisa menguasai diri kan? Ya begitu ketemu air dikejar-kejar musuh mungkin tinggal loncat bubuk gitu. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan, yang punya kemampuan dalam berperang itu dia akan tenang aja, minum aja dia dengan santai. Ya. Jadi Alkitab itu semuanya ada. Suatu ketika saya bicara sama beberapa teman ya, teman majelis itu, mereka bilang sama saya, Pak Pendeta, kayaknya semua Alkitab itu ada ya. Memang ada. Nggak ada yang nggak ada dalam Alkitab itu. Semuanya ada di sana. Jadi kalau kita mau belajar ya, tadi yang saya kasih tugas saudara yang pertama itu kan adalah berkaitan dengan kepemimpinan Yesus sebagai pengajar itu. Nah, yang seharusnya yang saudara lihat itu bukan isi ajarannya, tapi gaya mengajarnya dia. Nah, itu harus dilihat itu. Nah, saudara kan melihat itu isi pengajarannya. Kalau isi pengajarannya kan kita sudah tahu itu. Ya. Nah, tapi gaya mengajarnya dia itu loh sebagai pemimpin. Bagaimana dia mengajar? Ya, bagaimana dia menyampaikan topik-topik itu. Nah, itu yang saudara harus copot-copot tadi seharusnya. Ya. Jadi misalnya kalau kamu berpuasa, tutup pintu katanya gitu. Nah, itu gaya kepemimpinan tuh. Ya. Kalau kamu berkata, dikatakan orang dunia ini mengatakan mata ganti mata, kamu kasihilah sesamamu. Nah, itu misalnya. Nah, itu gaya-gaya kepemimpinan. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang model seperti itu yang harus kita lihat bahwa pemimpin itu harus menyejukkan itu modelnya. Ya kan? Menyejukkan. Makanya dikunci di pasal 7 itu apa? Orang-orang Farisi itu bilang apa? Gaya pengajaran Yesus itu pemimpin sebagai pengajar itu seperti itu. Ya gaya pengajarannya itu nggak sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi katanya. Gaya pengajarannya itu berbeda sekali, Saudara. Ya, ini luar biasanya. Itu luar biasanya Tuhan kita itu. Ya, sebenarnya ada satu buku ya, satu buku yang mau saya kasih sama saudara, tapi nggak tahu ini bukunya agak tebel, tapi ini latihan kepemimpinan. Ya, judulnya itu coba saya ambil dari lemari saya dulu ya, lemari kerja ini. Coba sebentar. Kalau saya ngajar di reguler, biasanya buku ini saya pakai. Ya, tapi nggak tahu karena kita di eksekutif mungkin apakah bisa cara nyampaikan itu loh, karena ini kan nggak ada di nggak ada di percetakan buku ini atau di toko buku nggak ada. Jadi memang buku ini juga saya copy pada waktu saya mengambil mata kuliah leadership ya. Waktu saya mengambil mata kuliah leadership pada waktu saya mengambil kuliah S3 itu. Nah, ini judulnya Lead Like Jesus ya, Lead Like Jesus. Lalu lead like Jesus. Nah, jadi ini memulai perjalanan memimpin seperti Yesus. Ya, ini sebenarnya ditulis ya oleh Ken Blanchard ya atau Phil Hodge, Lee Ross dan Avery Willis yang nulisnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 penulis yang nulisnya. Memang ini disponsori oleh STT Baptis Semarang. Ya, yang menulisnya itu yang yang mengumpulkannya ya. Jadi judul bukunya Memimpin Seperti Yesus. Ya, jadi dikatakan di sana beginning the journey, memulai pelayanan ya, memimpin seperti Yesus. Nah, ini
Ini kalau buku ini saudara miliki, ini buku ini bagus sekali nih. Di sini kita dilatih. Ada latihan-latihannya, ada bacaannya, ada renungannya, ada ayat hafalannya yang bisa kita lihat, lalu kita praktekkan setiap hari. Ya, nantilah ya kalau ketemu di darat kita, yang bisa ketemu di darat mungkin, ya mungkin bisa dikopiin lah. Ya mungkin nanti dalam Natal ya, Natal STT Dulos itu tanggal 13 Desember ya. Jadi yang di Jakarta mungkin bisa datang. Yang di luar kota mungkin nanti kita buat apa namanya online ya, online yang di luar kota. Kalau yang di Jakarta saya harapkan bisa datang. Ya, ya. Jadi itu saudara ya. Ini bagus sekali nih. Ya buku ini, dan kalau di reguler di beberapa STT saya ngajar menggunakan buku ini. Ya, karena memang diajar oleh dosennya seperti itu. Apa yang diajarkan oleh dosen itu kan nggak boleh disimpan gitu aja ya saudara ya. Kita juga harus berbagi kepada mahasiswa yang kita ajarkan. Nah itu kan itulah kelebihan ya. Ya kelebihan dari dosen, dari guru itu yang mengajar itu seperti itu. Jadi ilmu yang dia dapatkan itu nggak pernah dia simpan sendiri, tapi dia bagikan ke muridnya, ke mahasiswanya. Oke. Definisi arti yang keempat dari definisi tadi itu adalah umat Allah sebagai orang yang dipimpin, kelompok organisasi. Nah, ini memiliki apa? Tanggung jawab integral dan terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Di sini mungkin pemuritan. Ya, kemampuan kita memuridkan orang, ya, membuat orang itu jadi pemimpin seperti kita. Pak Pendeta siapa itu? Pak Pendeta Obaja ya, Obaja Setiawan, Gereja GBI Keluarga Allah yang di Solo itu sangat kuat sekali dengan prinsip pemuritan itu. Dia pegang prinsip G12, gerakan 12. Jadi dia hanya menyiapkan 12 orang, lalu 12 itu masing-masing pegang lagi 12 di bawahnya, lalu nanti di bawahnya lagi pegang lagi 12 di bawahnya. Nah, jadi dia sebagai pemimpin hanya berurusan kepada 12 intinya dia. Nah, itu menarik itu saudara. Jadi kita memimpin umat, tapi kita membuat kegerakan di sana. Ya, seperti multi level marketing sebenarnya, tapi ini multi level rohani kali ya. Lipat gandaan rohani dengan cepat itu caranya seperti itu. Ya, bagaimana kita memuridkan orang dengan cepat? Ya, agak berbeda dengan yang dibuat oleh Abba Love Ministry. Kalau Abba Love Ministry juga kuat dalam konsep pemuritan. Itu gereja-gereja yang saya tahu kuat dalam konsep pemuritan ya. Gerejanya Pendeta Obaja Setiawan itu, ya yang gerakan GBI Keluarga Allah yang di Solo, lalu Abba Love Ministry. Ya Pak Edi Leo dan teman-teman, ya Pak Edi Leo dan teman-teman itu juga semuanya model-model kepemimpinan yang mereka buat itu adalah bagaimana menggerakkan umat Allah. Ya, jadi gereja itu kan kadang-kadang kepemimpinan gereja itu hanya bertumpu kepada pemimpin utama di sini. Tapi kalau gereja itu bergerak dengan konsep pemuritan yang bagus, saudara, pemimpin itu bisa memuridkan yang lain. Wah, itu pertumbuhan gereja cepat. Ya, pertumbuhan gereja cepat. Jadi sebenarnya gereja itu harus menciptakan apa? Menciptakan pemimpin. Jadi jemaat yang datang itu harus bisa dirubah menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Jadi nggak usah kita malu misalnya ya. Jangan malu kita disaingi oleh mereka nanti. Saya nggak pernah malu disaingi sama siapapun. Ya, mahasiswa STT Dulos itu yang udah sukses, ada ketua sinode, ada macam-macam itu. Ya, saya kalau bertemu dengan mereka bagi saya biasa saja. Karena apa? Mereka bisa seperti itu karena saya memulai dengan dia seperti itu. Itu kan ciptaan tangan kita juga. Ya kan, saudara ya. Jadi nggak usah kita malu istilahnya, aduh, dia udah lebih besar dari saya, dia udah lebih sukses. Nggak usah, itu nggak patron. Nggak patron, saudara. Justru kalau dia bisa besar, luar biasa, dan dia tetap menekankan prinsip-prinsip yang kita buat, saudara, wah itu luar biasa. Atau kalau dia sudah dia memperbaharui lagi ya, dengan metode dia yang baru, nah itu jauh lebih luar biasa. Nah, gengsinya, ini lihat nih ya, gengsinya orang itu sebenarnya ya, pemimpin-pemimpin itu banyak gengsinya. Ya dia memimpin, dia tidak menurunkan gaya kepemimpinan itu dengan baik. Ya, kalau orang Batak dia perbada yang diturunkan gaya perbadanya sama orang-orang di bawahnya. Ya kan, itu nggak bagus itu. Ya kan? Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan yang hidup itu harus ditunjukkan. Sehingga pada waktu kita ada di tengah-tengah orang itu bagaimana orang itu nyaman dengan kita. Ya. Luar biasa loh. Ya, dengan kalau saya mengamati STT Eklesia Solo itu yang punyanya
gereja keluarga Allah itu, ya saya melihat banyak jemaatnya juga yang jadi S1 di situ, S2 gitu, jemaat-jemaatnya belajar teologi di STT-nya. Iya. Sementara Pak Pendeta Obaja itu dia tetap di dalam apa namanya? Di dalam stylenya dia. Ya dia nggak langsung larut itu karena STT saya ketuanya, enggak, orang lain ketuanya, orang-orang yang mampu dia taruh di situ. Jadi bukan dia ambisi dia yang harus memimpin ke situ gitu. Itu bagusnya dia itu. Jadi saya senang sekali melihatnya bahwa wah ini pemimpin yang luar biasa ini. Jadi pemimpin yang luar biasa itu bukan harus dia memegang ya kepemimpinan itu, tapi dia mampu menorehkan itu tadi yang dibilang di sini ya, kemampuan, pengetahuan, keahlian kepada orang-orang yang dia pimpin. Ya, supaya terjadi apa? Ini tadi pemuritan itu harus dimuridkan. Ya kan saudara ya? Harus ada pemuritan. Gereja yang sehat itu harus ada pemuritannya. Kalau kita nggak ada pemuritannya bahaya gitu. Ya, gereja-gerejanya cuma gitu-gitu aja. Pemuritan, kepemimpinan itu dilatih di mana? Di pemuritan itu. Ya. Lalu dari sini, dari definisi, ini ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan Kristen, yaitu apa? Satu, hal yang utama dalam kepemimpinan Kristen ialah Allah yang berinisiatif dalam campur tangannya pada seluruh proses terencana yang dinamis ini. Jadi satu-satunya tolok ukur bahwa Allah campur tangan ialah adanya kemuliaan bagi dia. Ya, ada nggak hadir Tuhan dalam kepemimpinan itu? Nah, itu penting itu. Kalau Tuhan nggak dimuliakan di situ, ya buat apa? Ya kan? Bagaimanapun dalam diri kita itu kan ada konsep iman Kristen, ada konsep Alkitab di dalamnya. Ya, jadi kalau kita memimpin orang lalu tidak membawa kepada kemuliaan Allah, nah itu ribet saudara. Ya, ribet. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan Kristen juga memiliki apa? Konteks pelayanan. Sebagai faktor situasi yang berkaitan dengan unsur waktu, tempat, dan situasi khusus dalam konteks hidup yang berbeda. Yang memberi kepadanya nilai lebih. Kepemimpinan Kristen pada sisi ini lebih menekankan aspek pelayanan. Itu tadi yang melayani Allah, gereja, dan penginjilan dunia. Lalu yang ketiga apa? Kepemimpinan Kristen berkenaan dengan anugerah khusus yang menekankan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih pemimpin Kristen bagi dirinya. Seorang pemimpin yang berkapasitas. Nah ini pegangin saudara. Ya, berkapasitas. Kapasitas bukan sekadar mampu jadi pemimpin, tapi semua kapasitas ada dalam dirinya dia. Jadi kalau kita melihat dia itu kapasitas itu ada di sini. Ada karunia kepemimpinannya, ada pengetahuannya, ada keahliannya, lalu ada karakter yang mapan. Ya, sebagai pemimpin dalam semua apa? Kategori. Nah, ini dia. Jadi gampang saja sebenarnya ya. Kalau kita mau melahirkan pemimpin tinggal lihat aja ini. Kalau ini saya minta jadi jemaah, jadi majelis gereja misalnya, memimpin di gereja misalnya. Ini kapasitas ini ada nggak dalam dirinya dia? Iya kan? Iya, karena kita punya apa namanya? Punya SDM itu terbatas, saudara. SDM di jemaat itu terbatas dan belum mau yang muda-muda dilibatkan. Nah itu kemarin tuh yang kita seperti kayak kecolongan lah. Ya ada yang saya bilang tadi kepada saudara itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Saya tahu juga dia lambat laun akan diperbaiki kok. Ya, karena kalau orang masuk dalam kumpulannya kita, ya kita harus mampu mengubah orang itu. Dan saya sangat percaya orang itu bisa berubah. Ya, bisa berubah dalam banyak hal dia bisa berubah. Ya, hanya tinggal dikasih tahu ini gereja, itu bukan. Nah, ini bukan pasaran kan gitu kan? Ini gereja, ya bukan tempat apa? Bukan tempat pasaran itu. Tinggal bilang gitu aja. Ya saya sangat yakin, ya dia pasti bisa berubah. Dan itulah keberhasilan kita jadi pemimpin. Ya, jadi 4 tahun 2021-2025 masa kepemimpinan saya jadi ketua majelis itu ya harus di situ dikonsep dengan baik. Jadi kalau nggak bisa kita mengubah orang-orang yang seperti itu, nanti kita gagal jadi pemimpin. Nah itu dia. Jadi kapasitas itu memang ini tadi kapasitas yang harus itu di sini ini harus ada ini. Ya, memiliki karunia kepemimpinan. Lalu pengetahuan. Ya, jangan juga pas-pasan gitu kan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan repot kita itu. Lalu apa? Keahlian serta karakter yang mapan. Keahlian, skillnya dia apa? Ya, kadang-kadang kan banyak yang misalnya saya nggak bisa kerjakan, dia bisa kerjakan contohnya. Yang lain bisa kerjakan. Nah itu skill. Ya, lalu karakter yang mapan. Ini yang paling penting nih, karakter yang mapan. Ya, karakter yang mapan itu paling penting. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam kepemimpinan Kristen, umat Allah sebagai orang yang dipimpin suatu kelompok organisasi memiliki tanggung jawab integral
untuk secara bersama terlibat dalam apa? Pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada setiap individu. Ya, karena dari sini nanti ya lahir para pemimpin baru itu dari umat Allah ini. Dan ini memang yang kita lagi pimpin. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat dasar teologis filosofis yang harus dipahami dan harus ada pada seorang pemimpin Kristen. Nah, ini dia. Harus ada dalam pemimpin Kristen. Anda mau di mana bidangnya pimpin, Anda harus punya ini. Ya, harus punya ini. Yang pertama dikatakan pemimpin Kristen harus memahami dasar kepemimpinan Kristen bahwa ia terpanggil sebagai apa? Pelayan hamba. Ini yang pertama. Pelayan hamba. Jadi di masyarakat boleh nggak diterapkan? Boleh. Justru masyarakat paling senang kalau kita bisa menerapkan sistem pelayanan, sistem kepemimpinan pelayan hamba itu. Jadi Alkitab kita itu dahsyat. Ada ayatnya lagi di sini. Ya, yang ini yang Tuhan Yesus katakan kan, kalau kamu mau jadi besar, mau duduk di sebelah kanan kiriku kata Tuhan, ya kamu harus bisa jadi pelayan, bisa jadi hamba. Kalau enggak, ya nggak usah jadi pemimpin. Ya kan, nggak usah jadi pemimpin, saudara. Lalu yang kedua apa lagi? Pemimpin Kristen harus memiliki motif dasar kepemimpinan Kristen. Apa itu? Membina hubungan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Harus ada hubungan yang bagus. Ya, lalu apa? Mengutamakan pengabdian di mana dia kerja. Jadi jangan ujung-ujungnya duit, udah semuanya ya. Ya, kita memimpin ada maksud-maksud tertentu di dalamnya, nggak bisa itu. Ya. Lalu dikatakan apa lagi? Pemimpin Kristen harus memahami proses kepemimpinan serta keterampilan memimpin. Antara lain apa? Ya harus mengetahui tujuan-tujuan Allah organisasi operasi kerja ya dari situasi organisasi yang dipimpinnya. Nah, ini penting ini saudara. Ya harus tahu kita. Kalau saya ditaruh Tuhan di sini jadi pemimpin, tujuannya Allah itu apa gitu. Nah, itu harus berpikir seperti itu. Nah, jadi yang kecil aja kita harus bilang ini. Kalau saya ada di sini, berarti Tuhan tuh mau supaya orang-orang yang saya pimpin ini sejahtera, damai, tenang, mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, itu dia. Lalu apalagi yang kedua? Ya harus mengenal dan memahami tanggung jawab serta tugas yang dipercayakan kepadanya secara komprehensif dan terinci. Harus tahu. Apalagi sekarang kan ada teknologi. Ya, teknologi yang cukup mapan itu, yang cukup tinggi, yang semua gereja mulai lari ke sana, mengejar ke sana semuanya. Ya. Ya, semuanya kan yang yang mulai masuk ke 5.0 itu. Semuanya berjuang ke sana sekarang. Teknologinya diarahkan ke sana dengan cepat semuanya. Nah, kita pemimpin kita nggak tahu yang kayak gitu, repot saudara. Ya kan? Makanya kalau mahasiswa reguler di sini atau di STT lain, kalau saya lihat di mejanya dia misalnya dia ikut kuliah gitu, dia nggak tahu mengoperasikan laptop, saya tertawakan dia. Ya kan saudara ya, dia nggak bisa mengoperasikan laptop. Ya gimana tugas-tugasnya, siapa mau ngerjain itu tugas-tugasnya. Nah setidak-tidaknya harus bisa mengoperasikan. Caranya bagaimana? Ya belajar mati-matian. Nggak bisa nggak belajar. Ya nggak? Iya. Nggak bisa nggak belajar, harus serius belajarnya, harus mampu kita belajar. Iya, nggak boleh kalah dengan orang lain, harus bisa semuanya. Kita harus bisa masuk ke dalamnya. Ya, jadi jangan manual lagi gitu. Nah, gereja itu kan kadang-kadang suka kan manual. Contohnya, sekarang kan kalau orang dulu itu pertama kali kalau orang bikin warta jemaat dibacakan satu. Yang kedua, kalau orang bikin warta jemaat, sekarang mungkin udah ditulis dalam bentuk kertas, pembagian warta, ya kan? Tapi sekarang ada warta jemaat yang lebih canggih lagi. Apa modelnya? Difilmkan, dibikin film pendek. Kita dengarkan warta jemaat, bicara semua itu loh. Ya, di film pendek kan, di gereja-gereja tertentu melakukan seperti itu. Nah, itu buktinya saudara bahwa dunia itu sedang berubah, dunia itu sedang melihat ya hal-hal yang konvensional, yang mungkin masih modelnya itu dasar banget gitu ya. Orang udah bergeser sekarang, teknologi itu udah mulai bergeser dan pemimpin harus bisa ya menguasai teknologi itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, pakai contoh tadi, saya share di kelompok pemimpin STT Dulos. Ya saya share. Ini loh, ada STT mau bikin siakat. Siakat tuh sistem Sistem akademik yang online itu loh. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau ngambil mata kuliah, ya mata kuliah yang diambil itu semuanya online. Masuk daftar online, semuanya online di situ. Ya, lalu disebutkan jumlahnya. Ya, jumlahnya disebutkan sekian gitu loh.
Lalu saya ngatakan kepada mereka, para pemimpin ini loh, untuk bikin program ini butuh dana sekian puluh juta ini loh. Nah, pertanyaan saya gimana dengan kita? Ya kan? Jangan-jangan kadang-kadang kita menganggap bahwa reakreditasi itu hanya perbaikan akreditasi dengan metode predikti yang udah ada itu. Ternyata sudah banyak. Ya, yang semuanya harus pakai apa? Pakai online. Iya, nanti ijazah juga itu ya pakai dicek terdaftar nggak saya, ada nggak PIN-nya saya. Wah, itu kan semua disiakan itu semuanya. Ya, udah dapat nggak PIN-nya, udah ditandatangani nggak, lulus tahun berapa nggak, udah diluluskan nggak dia gitu. Itu semua ada di situ. Nah, itu buktinya, Saudara. Jadi dunia ini bukan makin mundur, makin canggih. Jadi pemimpin itu jangan makin mundur juga. Pemimpin itu harus canggih. Ya, berat sekali jadi pemimpin, apalagi kita pemimpin Kristen ya. Berat sekali. Kita jangan mundur. Nggak boleh mundur, Saudara. Anak Tuhan tuh nggak boleh mundur. Anak Tuhan tuh harus maju. Ya, harus bisa mengikuti semua perkembangan yang ada. Iya. Dulu istri saya itu kalau mengoperasikan laptop dia gapteknya setengah mati. Tapi sekarang udah canggih. Hanya duduk beberapa menit, ini loh, toolsnya begini. Lalu nanti kalau nampilkannya gimana? Kalau ngambil data ini gimana? Ya udah tinggal diajarin aja. Hanya berapa menit saya ajari udah bisa, lebih canggih dia. Dia bisa ngajari banyak orang juga. Kenapa? Itu tadi masuk ke sistem operasi itu harus dengan cepat. Ya. Ya kita kan senang. Saya senang sekarang tuh ya. Modelnya kita kerja di balik layar contohnya. Kerja di balik layar itu bagus tuh. Ya, jadi orang nggak bisa ya kita tolong. Kita tolong gitu. Gimana caranya? Ya kita tolong. Ini caranya gitu. Ya, karena kita kan udah 52-an ya umurnya, jadi kita bukan orang-orang yang ambisi banget lagi gitu. Yang ambisi, ini loh saya gitu. Orang kan banyak yang kayak gitu tuh. Kalau masih muda kan pasti sukanya gitu. Tapi kalau orang semakin menua, dia semakin mengerti, ya dia seperti orang yang apa? Yang memberi inspirasi kepada orang lain. Itu paling penting, Saudara. Jadi tidak membuat semangat orang jadi patah, tapi dia memberi inspirasi bagaimana orang itu bisa maju, bisa kuat. Gitu. Saya banyak itu. Istri saya itu banyak saya ajari. Ya, inilah cara buatnya seperti ini, cara nyusunnya seperti ini. Ya kan? Karena nggak susah. Apa susahnya? Nggak ada susahnya. Ya. Soalnya menggabungkan semua data supaya jadi satu PDF kan ada alatnya kok semuanya. Tapi kadang-kadang pemimpin itu ya, kayak kemarin mahasiswa bimbingan skripsi itu, menggabungkan mulai pengantar, bab 1 dari cover digabungkan jadi satu itu nggak bagus-bagus, Saudara. Karena sekarang sistemnya, kalau kita bawa data pakai PDF ke fotokopi, itu data kita akan rusak. Pakai flash disk ya. Pakai flash disk kita bawa, data kita akan rusak. Nah, satu-satunya apa? Pakai email. Ya, jadi supaya bisa pakai email, ya masukkan PDF dulu, gabungkan di PDF dulu dia. Ada, tinggal buka saja penggabungannya gampang sekali. Ya kan? Udah. Bawa pakai email, nanti cari emailnya dia di sana, suruh cetak, jadi skripsinya. Ya kan? Tapi kan banyak orang itu masih konvensional. Masih pakai apa? Masih pakai flash disk, bawa kemana-mana flash disk. Padahal flash disk kan virusnya luar biasa juga. Ya, saya nggak kayak gitu lagi. Kalau saya butuh sesuatu sekarang pakai PDF. Semuanya saya taruh online. Ya, butuh rancangan-rancangan majelis sudah di PDF semuanya. Khotbah di PDF, tata ibadah di PDF semuanya. Ya tinggal udah buka, seret gitu. Mana ini yang mau diisi? Udah dengan cepat semua kerjanya. Ya, jadi jangan A, B, C, D, E, F, G gitu. Aduh, lama banget susah. Ya, lama sekali itu yang kayak gitu ya. Jadi kita harus banyak berlatih. Ya, teman-teman saya bilang dulu, teman-teman pendeta saya bilang, dosen-dosen di Lulus juga saya bilang, dosen-dosen di tempat ini juga saya bilang, ayo dong, ini lagi pandemi. Udah, bikin aja konten-konten itu. Mudah-mudahan pemahamannya kita, teologinya kita itu bisa berpengaruh gitu loh. Tapi kadang-kadang kan malas kan. Dia khotbah sebenarnya, tapi dia malas untuk bikin itu gitu. Naikin ke YouTube seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita taruh seperti itu, Saudara, kita sebenarnya sudah masuk dalam teknologi itu dan kita dikenal orang. Ayo, kalau Anda cari satu topik misalnya sekarang cari teologi Ibrani contohnya gitu. Kalau saya pernah bikin kontennya di YouTube, punya saya keluar, punya orang keluar, dan semua keluar tuh, gitu. Pasti seperti itu. Karena apa? Kita tak pernah taruh konten itu. Kita rajin nulis sesuatu ya.
kita nulis di jurnal, kita nulis di website, kita nulis di mana-mana kayak gitu. Waktu orang mencari satu kata yang diperlukannya, kalau itu di situ ada tulisan kita, maka akan keluar semuanya. Makanya mahasiswa juga harus rajin nulis di jurnal. Ya, kalau jurnal itu kan cuma berapa kata ya? 5.000 kata kok. 5.000 sampai 7.000 kata. Ya, nggak usah halaman kita pikirkan, nggak usah kita pikirkan spasi, pokoknya jumlah kata di dalam satu jurnal itu butuh 5.000 sampai. Ya gampang nggak bikinnya? Ya gampang. Saudara punya ide, punya pikiran, ya tinggal gabungkan dengan buku-buku pendukung, ya tulis. Ya ada penemuan-penemuan baru, ya tulis. Tadi saya baru khotbah itu di Chapel STT di sini, STT Obaja itu saya baru khotbah. Judulnya makna di balik silsilah Tuhan Yesus. Saudara boleh dengar ya di YouTube ya. Itu yang terakhir tadi YouTube saya yang terakhir hari ini. Makna di balik silsilah Tuhan Yesus. Yang dibaca memperanakkan. Nah, tapi kita bisa menemukannya dan kita bisa khotbahkan gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi pemimpin itu saudara nggak boleh lamban. Ya, kita pemimpin Kristen ya, nggak boleh lamban. Makanya dikatakan ia harus mengenal dan memahami tanggung jawab serta tugas yang dipercayakan kepadanya secara komprehensif dan terinci. Iya. Jadi kita jadi apa? Pendeta, kita jadi mahasiswa, kita jadi pengkhotbah. Tugas kita kasih makan siapa? Kasih makan. Kalau dalam dunia teknologi yang canggih sekarang, nggak hanya kasih makan jemaatmu, kasih makan semua orang. Makanya masukkan kontennya, gitu loh. Konten di YouTube, saudara udah bisa itu melanjutkan YouTube saudara. Kan saudara udah berlatih kan, berlatih homiletika itu ya kan, khotbah pendek aja 5 menit, 10 menit gitu loh, nggak usah panjang-panjang. Ya, nggak usah kaku-kaku, dalam kondisi santai, dalam kondisi duduk di di warung kopi gitu ya. Bikin saudara. Kenapa? Itu membuat saudara itu tadi tanggung jawab kita secara komprehensif, kita harus memberi makan dan mempengaruhi orang dengan ajaran-ajaran yang benar. Ya, jangan ajaran yang sesat juga ya. Dilarang memberi ajaran yang sesat. Ya, ajaran-ajaran benar yang harus kita berikan. Jangan tunggu jadi sarjana. Nggak perlu. Ya kan? Ya nggak saudara ya. Saya banyak latihan kayak gitu, nggak nunggu jadi sarjana. Ya, saya udah berkhotbah. Mahasiswa seperti saudara, saya udah berkhotbah. Saya udah diajak KKR kemana-mana. Jadi sarjana, ya apalagi sarjana, jadi dosen, udah ngajar di mana-mana. Habis itu apa? Khotbah lagi. Jadi pengkhotbah lagi. S1, S2, ya. S3 belum lulus ya. Kita udah ngajar di mana-mana. Kita nggak kalah dengan orang-orang S3 yang udah lulus gitu loh. Kenapa? Itu tadi. Kita menguasai segala sesuatu itu secara komprehensif dan terinci. Iya. Lalu apalagi yang ketiga, ia harus memahami dan mengenal fungsi pengelolaan kerja yang seluk-beluk serta fungsi manajemen. Nanti ada di bagian-bagian pertemuan terakhir, ya kita akan belajar itu. Di mana pengelolaan kerja meliputi apa? Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian. Ini ada semua ini di dalam bagian dalam diktat ini. Pengendalian agar ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kinerja kepemimpinan. Dari sana. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Nah, ini kita harus punya ini sebagai pemimpin. Ya, pemimpin apa aja? Jadi pendeta, jadi penatua, jadi diaken. Jadi apapun kita harus punya ini. Kemampuan-kemampuan seperti ini. Ya, karena kan kalau kita gereja-gereja Protestan itu kan kita ini kan kepemimpinannya itu kan kepemimpinan menyeluruh ya. Ya, jadi bukan keputusan satu orang gitu. Makanya saya suka. Ya, jadi keputusannya kalau saya ketua majelis misalnya, keputusannya kan bukan saya, kebersamaan dan kolektif. Itu yang kita anut. Kalau di gereja saya dianut sistem itu. Jadi bukan keputusan tunggal. Nah, kalau keputusan tunggal itu bahaya itu. Ya, kecenderungannya pemimpin itu jadi apa? Jadi one man show. Nah, itu harus dihindari pemimpin-pemimpin yang one man show itu. Karena pemimpin one man show itu sangat berbahaya sekali saudara. Ya, karena nanti semua dia bilang ini karena saya kok, jasa saya kok, dan lain sebagainya saudara. Apalagi kalau pendeta dia one man show, dia nggak mau kerja dengan yang lain, itu bahaya sekali. Ada pengurusnya dibuat jadi boneka sama dia. Bahaya kan? Ada sekretaris majelis, ada bendahara majelis, ada bagian keuangan, ada guru sekolah minggu, tapi pendeta kerja sendiri. Wah, itu ditertawakan orang. Ya, apalagi zaman modern sekarang, waduh nggak bisa seperti itu. Nah, itu dia perencanaannya harus ada, pengorganisasiannya harus ada,
Lalu apalagi pengarahannya harus ada, pengkoordinasiannya harus bagaimana, pengendaliannya bagaimana. Jadi kita lepas ini visinya tahun ini ya. Kita akan buat ini, buat ini, buat ini. Ada dong. Kita tunjuk 1, 2, 3 orang. Kamu yang awasi yang ini, kamu yang melihat yang ini bagaimana, udah sampai di mana pekerjaannya. Nah, itu seperti itu. Ya kalau semua gembala yang ngawasi ya stres dia, cepat tua dia jadi gembala. Ya, bisa juga tiba-tiba dia khotbah di mimbar, dia mati khotbah di mimbar dia. Kenapa? Semua harus diatur sama dia. Ya, datang jemaat tiba-tiba di sana kan nggak diatur pintu di depan misalnya. Jemaatnya membludak gitu. Wah, dia stres sendiri kan karena membludak situ, ribut di situ. Dia stres itu. Tapi dia atur, "Oi, kamu ya, minggu ini kamu yang jaga pintu di situ." Mungkin ke satu diaken dan satu penatua, kamu yang jaga pintu di situ. Ya, kalau ada pertama, apalagi kan sekarang kan sistemnya ini kan saudara kan sistem kita itu ibadah cuma 1 jam di gereja itu. Karena sistem karena COVID ini kan. Nah, jadi kursi pun harus dijaga jarak. Kalau kapasitasnya sudah melebihi, bagaimana caranya? Wah, ini semuanya harus dilihat tuh. Nah, itu saudara. Jadi mari belajar di sini. Ini perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya, pengkoordinasiannya, pengendaliannya harus benar. Ya, harus benar. Nggak boleh nggak benar. Ya makanya kalau dalam kemajelisan itu saya bilang gini. Ini ya patokannya ini Bapak Ibu, ya yang bertanggung jawab untuk ini Bapak ini, yang bertanggung jawab untuk ini Bapak ini. Ya, yang bertanggung jawab untuk ini yang ini gitu. Ya karena kan kayak kita majelis ya kita larang. Ya, majelis kita larang dong. Jadi ketua kaum ibu, kaum bapak nggak boleh karena dia ke kemajelisan fungsinya fungsi kontrol di dalamnya. Nggak boleh. Ya, ketua komisi sekolah minggu, ya penatua nggak boleh di kita. Harus jemaat, tapi dikontrol oleh kemajelisan. Nah, itu model ini bagus sekali saudara. Ya, jadi majelis itu ya majelis. Ya, yang fungsinya itu tadi mengelola organisasi itu dengan baik. Ya. Jangan kita taruh lagi di bidang ini enggak, fungsinya dia mengawasi. Ya, jalan enggak? Fungsinya dia ngapain? Membapain. Kalau ini enggak jalan, bagaimana supaya bisa jalan? Nah, dia bertanggung jawab di situ. Nah, itu seperti itu, saudara. Jadi, jangan sampai gini loh. Jangan sampai majelis itu semua yang pegang. Wah, stres juga. Mau 10 majelis kita pasti stres juga. Jemaat itu juga harus dilibatkan. Karena suatu ketika dia akan jadi pemimpin. Tadi definisi keempat itu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Umat Allah itu harus dilibatkan. Karena suatu ketika dia pasti akan jadi pemimpin. Lalu yang berikutnya, ia harus berupaya mengenal setiap orang yang dipimpinnya. Nah ini ya. Ya, secara khusus ia perlu mengenal dengan baik bawahan terdekat dalam hierarki organisasi. Siapa? Office boy, office girl. Siapa ini? Ya, untuk mempermudah penggalangan serta pembinaan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Jadi yang paling bawah juga harus dikenal. Saya lihat ya, ini minta maaf ini teman-teman. Saya salut, saya acungin jempol tuh pendeta itu luar biasa dia. Ada di gereja tertentu lah. Ya, saya tahu ini orang ini kalau saya khotbah di gereja itu dan saya mau pergi kemanapun, ini orang ini selalu disuruh jemput saya. Dan saya tahu posisinya dia di gereja itu sebagai apa. Jadi kalau di luar kota itu ya, misalnya dari kota ini, karena di kota ini kan nggak ada pesawat gitu, biasanya saya harus diantar ke kota ini gitu. Dan dia yang selalu bawa, itu pasti dia mau bawa. Mau mobil misalnya disiapkan oleh gereja atau mobil disiapkan oleh mertua itu, ya biasanya seperti itu. Modelnya seperti itu, saudara. Nah, kemarin saya kaget. Saya lihat di kan ada pastor notisnya mereka ya. Jadi catatan dari pastoral itu ya, pastoral notisnya mereka. Saya lihat tiba-tiba saudara, dia yang khotbah. Wih, luar biasa ini pikir saya kan. Luar biasa dia. Ya, backgroundnya juga kan dari sebelah ya. Wah, dia yang khotbah dengan jenggot yang panjang lagi gitu. Wah, luar biasa nih kawan nih gitu. Nah, tapi yang saya salut itu adalah kepada pendeta yang berani memberi apa? Mimbar kepada dia. Ya kan? Gerejanya bukan gereja Protestan. Ya, gerejanya gereja karismatik. Tidak mudah juga kan karismatik memberikan orang-orang tertentu bicara. Biasanya semuanya pendeta yang harus bicara kan? Gitu. Tapi itu bagus itu. Saya senang sekali bahwa ada pendeta yang berani memberikan orang yang seperti itu bicara. Dan bicaranya bagus. Saya tonton di YouTube-nya, bicaranya bagus. Nah ini buktinya saudara.
bahwa memang nggak bisa kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita sendiri, pendeta itu sendiri bahannya bisa habis. Tapi semoga nggak ya. Saya sampai sekarang bahan saya nggak pernah habis. Ada aja ide untuk menyampaikan itu, ada aja ide, nggak pernah habis bahan saya. Ya, tapi maksud saya suatu ketika bisa kita kehabisan segalanya. Nah, makanya rajin-rajin melibatkan banyak orang di dalam apa? Di dalam pelayanan ini. Oke, yang kelima, ya harus mengerti dengan baik bagaimana caranya menciptakan hubungan, kondisi, serta pemenuhan kebutuhan dari para bawahannya. Dalam upaya apa? Memperlancar kinerja organisasi. Ya, kadang-kadang suka kasih makan lah. Ya, office boy supaya selalu bersih kamar mandi, nggak berbau, ya kasih dikit lah sama dia. Gitu loh. Bukan nyogok dia, bukan. Membangkitkan semangatnya. Kadang-kadang ajak makan lah di ruangan kita, ruangan utama para pemimpin itu, ajak juga dia duduk di situ. Ya kan, supaya apa? Supaya kita bisa mengimpartasikan segala yang kita miliki. Coba lihat Yesus itu. Yesus itu ada membeda-bedakan hierarki? Nggak ada. Semuanya sama, duduknya sama semua murid-murid itu. Ya, itu harus dicontoh dari Yesus tadi, itu harus kita contoh. Ya, bahwa Yesus itu nggak pernah membedakan orang. Ini garis lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis ini nggak ada kayak gitu. Yesus tidak seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang juga kalau organisasi gereja kita itu besar, ada office boy, ya saya bercanda itu dengan office boy di kantor, di gereja itu saya bercanda, suka tertawa. Ya, kadang-kadang ada sumbangan kan itu yang dari apa namanya? Dari Pemkot itu. Kadang-kadang saya geledek karena kan udah lama banget nggak keluar ya. Ya itu kan buat pendeta dan juga buat marbot itu. Dia bilang, kamu udah dapat belum? Apaan sih Pak Pendeta? Ya nggak ada. Kalau Pak Pendeta nggak isi kemana rekening saya, itu. Nanti dia ingat apa yang kita berikan itu. Ya karena dia bilang kalau Pak Pendeta nggak isi rekening saya udah tutup gitu. Tapi ya terima kasih Pak Pendeta udah isi rekeningnya sehingga rekening itu nggak mati. Ya alhamdulillah, syukur-syukur katanya gitu. Karena dia muslim kan, syukur-syukur kalau bisa turun. Nah itu dia saudara. Ya dari walkot ya, dari wali kota. Jadi harus diciptakan keharmonisan itu. Jangan dibuat semuanya jadi susah. Karena kalau semua jadi susah, saudara bahaya gitu. Ya, bahaya. Karena kalau semuanya jadi susah, ya banyak orang yang akan memberontak terhadap kita. Ya kan? Ya. Oke, ini bagian yang ketiga, panggilan sebagai pemimpin Kristen. Nah, ini pemimpin Kristen merupakan panggilan Allah katanya. Nah, panggilan Allahnya di mana? Ini kepemimpinan Kristen didasarkan pada premis atau pernyataan bahwa Allah di dalam kehendak-Nya yang berdaulat telah menetapkan serta memilih setiap pemimpin Kristen kepada pelayanan memimpin. Menurut Robert Clinton ya, yang menyatakan pemimpin Kristen adalah seorang yang telah dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh apa? Kapasitas memimpin. Ini menurut bukunya dia ya. Bukunya Clinton ini, bukan presiden Amerika ini, bukan ya. Kebetulan namanya Clinton aja. Ya, kapasitas memimpin, lalu tanggung jawab pemberian Allah untuk memimpin satu kelompok umat Allah. Lalu mencapai tujuannya bagi serta melalui kelompok umat Allah tersebut. Nah, ini perlu perjuangan nih melihat tuh. Ini kapasitasnya ini. Ini kapasitas selalu ada ya. Kapasitas. Oke, dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin Kristen harus memiliki kesadaran diri dan kualifikasi penting yang ada pada dirinya sebagai apa? Pemimpin. Sikap itu perlu dipertegas dengan apa? Memperhatikan beberapa tekanan di bawah ini. Yang pertama, seorang pemimpin Kristen sebagai seorang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus harus yakin bahwa ia terpanggil oleh Allah untuk tanggung jawab kepemimpinan guna memimpin satu kelompok umat Allah. Ini penting, susah. Yang bagian ini ya. Jadi harus yakin dia. Yakin saya bisa gitu. Lalu tanda-tanda yang menunjuk bahwa seorang terpanggil sebagai pemimpin Kristen ialah bahwa ia menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan kepadanya kapasitas khusus. Berupa apa? Karisma, kemampuan, kecerdasan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Serta adanya apa? Tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin suatu organisasi, kelompok, orang yang dipimpinnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah ini ya, menjadi definisi. Nah ini dia. Syarat memimpin Kristen. Ya, pemimpin Kristen menurut Alkitab. Nih. Syaratnya apa? Menurut Perjanjian Lama dikatakan nih Keluaran 18:21, ya persyaratannya takut akan Allah. Takut Tuhan, ya.
Jadi kalau kita menaruh pemimpin itu ya harus pemimpin yang takut Allah. Ya, takut akan Allah. Lalu apalagi memiliki kecakapan, kemampuan, ability. Ya, merupakan orang yang dapat dipercaya, berintegritas. Ya, benci kepada pengajaran suap. Ini alias tidak korupsi. Ya, tidak korupsi ya. Kalau korupsi dia urusannya polisi biasanya. Ya, tapi di sini tidak korupsi. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. 13 sampai 14 menyatakan bahwa Tuhan akan mengangkat umatnya di atas segala bangsa di bumi dan akan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor, pemimpin. Bila umatnya apa? Ini tadi. Jadi kalau dia pemimpin syaratnya itu umat ini syaratnya. Melakukan dengan setia segala perintah dan mendengarkan suaranya. Tidak menyimpang dari segala perintah Allah, tidak beribadah kepada Allah lain. Ini paling enak ini, saudara. Ya, saya terakhir-terakhir ini banyak sekali menerapkannya. Bagaimana kita taat di garis keterangan, di garis yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Kita bisa marah, tapi kita menahan untuk tidak marah. Kita menyerahkan amarah itu kepada Tuhan dan Tuhan menciptakan kesabaran kepada kita. Ya, jangan juga baru diangkat dari pemimpin udah teriak-teriak di mana-mana, itu repot tuh saudara. Ya udah marah-marah di mana-mana gitu. Ya, dan orang jadi tahu itu kan, itu bahaya juga. Nah makanya paling bagus itu dari umat, ya dia dari umat naik jadi kepala. Nah, karena kalau dia dari umat naik jadi kepala, dia sudah melakukan ini dulu. Ya, makanya tadi benar ya, teori yang pertama tadi bahwa selalu kepemimpinan itu harus berasal dari umat. Kalau dalam sistem kepemimpinan Kristen itu, dari umat. Umat yang dinaikkan gitu. Karena dia sudah di sini. Sudah di sini. Ya, sudah melakukan ini semuanya, saudara. Nah, makanya di dalam Yosua 1 ayat 2-9 menuliskan bahwa pada saat penunjukan Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa, Tuhan memberikan pesan dan janji perlindungan, pertolongan serta tidak akan meninggalkannya. Bila Yosua ngapain? Nah, ini kembali lagi ke pemimpinnya. Hatinya kuat dan teguh kepada Tuhan. Satu. Ya. Jadi pemimpin itu nggak boleh hatinya menyimpang ya. Hanya Tuhan. Satu-satunya hanya Tuhan saja. Kalau dia sudah nggak Tuhan, saudara udah bahaya. Ya hatinya hanya Tuhan saja. Lalu yang kedua apa? Merenungkan firman Allah siang dan malam serta bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Nah, ini penting sekali nih. Ya, merenungkan firman Allah. Kekuatan dari pemimpin itu adalah firman. Nah, itu dia ya. Ketenangan dari pemimpin itu adalah firman. Firman itu yang menenangkan dia. Nggak ada yang lain yang bisa menenangkan dia. Yang bisa menenangkan kegusaran hatinya, ketakutannya, dan lain sebagainya hanya firman. Ya, makanya kalau dia banyak baca firman, maka banyak dia dapat berkat di sana. Dan dia akan menjadi kuat. Lalu yang berikutnya dikatakan apa lagi? Tidak kecut dan tawar hati menghadapi segala masalah pada saat menjadi pemimpin. Nah ini dia, tidak kecut dan tawar hati. Nah ini penting ini, menghadapi segala masalah pada saat menjadi pemimpin. Ya, jadi dia berani bukan karena dia punya otot, bukan. Dia berani karena Tuhan yang memberikan keberanian kepada dia. Karena Tuhan ada di depannya. Karena Tuhan yang akan mengambil, yang akan mempengaruhi segalanya. Nah ini dia. Presiden apa itu? Presiden Brasil ya, saya lupa namanya. Presiden itu siapa ya, tapi suatu ketika dia memiliki kemenangan yang besar dalam pemilihan presiden di Brasil. Lalu dia mengeluarkan statement yang luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri pun katanya, ya tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan itu. Pada saat dia mau dilantik ya mati aja dia di situ. Karena dia sudah melecehkan Tuhan. Ya, siapa itu yang membuat kapal pesiar yang hancur itu? Ya, kapal apa itu namanya? Kapal pesiar itu yang hancur itu kan? Sama juga. Titanic. Ya, Titanic itu ya. Titanic itu ya yang menciptakan itu kan bilang juga, tidak ada yang sehebat kapal ini lagi. Badai apapun ya akan bisa dilewati oleh kapal ini. Dihantam badai mati juga semuanya susah. Jadi manusia itu jangan pernah bangga dengan apa yang dia buat. Siapapun dia nggak bisa bangga kita. Ya kekuatan kita di sini. Keberanian kita itu karena firman. Ini harus kita pegang di sini. Tidak kecut dan tawar hati menghadapi segala masalah. Saya selalu diingatkan ya sama majelis-majelis di gereja itu, Pak, kalau sama majelis yang itu jangan berkonfrontasi katanya gitu. Jangan berhadapan face to face. Ya, saya bilang saya nggak akan berhadapan face to face. Dia ngelihat saya aja dia udah lembut duluan. Ya kan saudara ya. Mungkin bagi pemimpin yang lain dia sangar, tapi begitu dia duduk berhadapan dengan saya, dia udah turun duluan.
Kenapa? Itu tadi yang saya bilang. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kalau kita menampilkan kesabaran, orang akan sabar sama kita. Tapi kalau kita tidak menampilkan kesabaran itu ya ribut ujungnya. Nah, ini yang saudara yang bisa kita lihat. Iya. Lalu kalau PB bagaimana? Ini pemilihan diaken. Dalam diaken itu juga pemimpin dalam Kisah Rasul nomor 3 diminta 7 yang memberikan kriteria persyaratannya itu ada 3 katanya. Ini tadi terkenal baik di antara mereka. Penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmah. Nah, ini kalian harus ini makanya pemimpin-pemimpin itu perlu lahir baru, saudara. Perlu kenal Yesus supaya dia memimpinnya benar. Ya, mau dimanapun dia, memimpin apa aja pun dia perlu itu orang yang lahir baru. Mau perusahaan kah, mau pemerintahan kah, mau apapun yang dia pegang, ya dasarnya lahir baru. Kalau lahir baru ini dia akan tercipta yang kayak gini, terkenal baik di antara mereka, penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat. Iya, ini perlu sekali. Jangan sampai tidak terjadi yang seperti ini. Ini bahaya, susah, bahaya itu. Dan ini hanya dimiliki oleh orang percaya, orang Kristen yang punya ini. Ya, yang lain nggak punya ini, susah. Ya. Lalu 1 Timotius 3:17 juga dikatakan. Ya, ini masalah pendidik jemaat. Ini harus seorang yang tak bercacat. Suami dari 1 istri. Ya. Bu Estina, kalau ada pemimpin dia punya istri, ya, lalu dia cerai sama istrinya, ya cerai resmi ya, lalu dia punya istri lagi, lalu suatu ketika diangkat jadi penatua, istrinya dia ada berapa? Bu Estina, istrinya ada berapa Bu Estina? Buka mic-nya Bu. Tadi Bapak bilang jadi 2. Ya 2. Kenapa 2 istrinya? 1000 kali bercerai dengan sana, itu tetap istrinya. Secara apa? Secara firman Tuhan. Ya, karena Alkitab bilang tidak boleh bercerai. Ya, jadi sekalipun misalnya gini, ini loh, saya punya istri nih, saya cerai dengan istri saya. Ya kan? Lalu saya nikah lagi. Dalam pernikahan itu, kelihatan kan itu udah masa lalu, weh. Udah masa lalu. Ya, tapi saya diangkat jadi pendidik di sini. Itu akan gugur. Saya akan gugur seharusnya. Karena saya punya 2 istri. Karena yang di sana harus apa? Harus mati dulu, harus meninggal dulu, baru 1 istri namanya. Iya kan saudara ya? Kadang-kadang orang menganggap itu gampang sekali gitu. Makanya kalau orang sudah kawin lagi, akan susah dia masuk ke dalam hal-hal kepemimpinan Kristen itu. Itu yang dibilang dia bercacat itu. Ya, padahal kepemimpinan Kristen itu kan nggak boleh bercacat. Ya. Ya, jadi kalau dia udah masuk ke gitu, wah bahaya dia. Ya, lalu apalagi dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Ya, ini paling penting ini menahan diri. Ya, makanya memilih pemimpin itu harus yang matang. Ya, yang matang. Kadang-kadang kita ingin yang muda gitu ya, jadi pemimpin. Tapi yang muda itu nggak bisa menahan diri. Emosionalnya masih tinggi. Ya, emosionalnya masih tinggi. Apalagi kalau pemimpin rohani, pemimpin umat kan. Wah, kalau emosionalnya tinggi, marah-marah, emosinya tinggi dan tak bisa dikontrol, itu bahaya, susah. Ya. Lalu bijaksana, sopan. Suka memberi apa? Memberikan tumpangan. Alias apa? Ayo sini dong. Ya, duduk sama-sama. Ngajak orang makan sama-sama. Nah, itu perlu itu. Ya, makanya saya selalu tekankan di mana-mana ya. Kalau kita jadi pemimpin itu jangan pelit, dilarang pelit. Ya, saya jadi pendeta, jadi gembala, jadi ketua majelis, jadi pemimpin apapun saya nggak pernah pelit. Asal ada di saya. Kalau nggak ada di saya diam lah. Ya, tapi kalau ada di saya mampu melakukannya, kenapa saya harus diam? Gitu loh. Ya, jadi suka memberikan tumpangan, cakap mengajar orang. Ini perlu itu. Makanya Yesus tadi tuh, benar nggak saudara itu? Yang Yesus tadi yang saya tugas sore tadi itu kan, ya tentang Yesus sebagai pemimpin itu, dia cakap mengajar orang. Dia terbukti. Orang-orang takjub melihat pengajarannya gitu. Nah, itu dia cakap mengajar orang. Nah, ini bukan peminum. Ya, bukan peminum loh. Ya, maksudnya ini bukan peminum air putih maksudnya ya. Ini yang minuman-minuman yang beralkohol nih sebenarnya. Ya, bukan pemarah. Ada satu majelis bilang gini. Ya, bendahara majelis saya kalau nggak salah waktu itu dia bilang gini.
Bapak Ibu, kita kan udah majelis semua ya. Ingat baik-baik ya. Jangan lagi minum-minum bir. Jangan lagi ada minuman di kulkas kita. Katanya dia gitu ya. Ya, kenapa dia bilang? Karena ini tadi bukan peminum itu. Ya kan? Bagus juga mengingatkan dia. Mungkin pengalamannya dia dulu kayak gitu. Jadi sebelum majelis dia mungkin masih di situ ya. Tapi setelah dia jadi majelis dia udah berhenti, dia nggak mau lagi. Dia bikin acara apapun udah nggak ada. Kalau acara Batak itu kan biasanya kan honor pendeta kan cuma dikasih. Zaman dulu saya khotbah itu kadang-kadang honor saya itu di apa itu di ibadah apa itu bona tahun katanya. Ibadah tahunan marga itu kadang-kadang honor kita cuma dibayar 300.000 tuh susah. Tapi ya apa namanya selesai khotbah birnya berkerak-kerak. Bayangin itu berapa itu? Mau dikasih sama pendeta semua jangan dari bir itu tuh. Ya pendetanya kan pasti memberkati mereka dengan luar biasa. Ini kadang-kadang pendetanya dibikin pulang ngoceh-ngoceh itu. Ngoceh bukan karena pemberian yang sedikit itu sebenarnya. Ya saya ngoceh itu bukan karena pemberian yang sedikit itu bukan. Ya, tapi saya pernah memperlakukan pendeta itu tidak adil menurut saya. Ya, saya pernah itu Natal besar, persautan besar, yang hadir ratusan orang yang hadir. Saya pulang dari situ zaman dulu itu masih di Dulos kita. Saya masih di Pemuritan itu. Ya, saya cuma dibayar 30.000. Ya, 30.000. Bayangin tuh, orang Batak 30.000 Saudara. Bayar honor saya itu 30.000 honor apa? Honor khotbahnya itu. Tapi Tuhan baik itu. Sebelum apa namanya acara itu dimulai, ada staf di Dulos juga bilang, Pak Hermon acaranya di situ ya? Iya, kita ngundang Lisauda loh Pak. Wah, nanti rame lah itu pokoknya katanya gitu. Ya iya bagus dong saya bilang gitu. Lisauda itu dulu kan masih ada itu Lisauda yang penyanyi dangdut itu ya. Ya. Saya ingat benar itu. Ya, tapi pas saya mau khotbah tiba-tiba dia telepon. Pak Hermon beneran khotbah di daerah itu nggak benar. Habis dari situ datang ke tempat saya ya Pak katanya. Emang kenapa? Lisaudanya nggak jadi katanya. Ya, Ibu Ros itu dulu ya, Ibu Ros Sirait itu. Ya, nggak jadi katanya. Oh ya udah. Dari itu benar itu. Saya dikasih 30.000 di pesta persautan itu cukup naik becak karena dulu saya nggak punya kendaraan Pak. Ya cukup naik becak pergi ke sana. Pulang dari Lisauda, saya dibayar 1,5 juta. Zaman itu. Itu cara Tuhan menolong orang. Makanya yang dikatakan dalam bagian ini, jangan pernah kita itu apa namanya pemimpin itu nggak boleh ya, nggak boleh tuh ngelihat amplop itu nggak boleh. Saya sampai hari ini nggak mau lihat itu. Jauh dari pikiran saya seperti itu. Ya, makanya tugas saya kalau saya pergi kemana-mana itu tugas saya hanya apa? Hanya khotbah saja, nggak ada yang lain. Ya, hanya khotbah. Jadi tugas kita berkhotbah aja. Ya, apa yang kita dapatkan dari situ itu urusannya Tuhan. Nah, itu pemimpin yang benar. Ya, zaman itu 1,5 juta besar loh. Itu tahun 90 berapa itu? Masih di Dulos, sebelum Dulos dibakar juga, karena masih di Pemuritan. Tahun 99 ya, 99. Saya masih ingat. Saya baru menikah itu waktu itu. Ya, tahun 99. Oh, ya, banyak saudara kalau cerita tentang pemimpin Dulos itu banyak sekali. Kita melewati proses itu. Makanya kita nggak pernah dibayar itu berlebihan. Makanya di sini ya, bagian 9 ini bukan hamba uang ini perlu. Ya, bukan hamba uang. Ya, saya dipindah dari Jogja itu dulu. Saya masih ingat ya Bapak Ibu, ini bagi pengalaman nih, karena kalau hanya teori kan nggak bagus. Pengalaman juga perlu didengar. Ya, saya dipindah dari Jogja itu. Bu Estina masih di SDM kayaknya zaman itu ya. Ya, saya dipindah dari Jogja. Di Jogja itu saya dibayar itu ya udah 1 juta, 1,5 juta. Datang ke Yayasan Dulos, masih saya ingat seumur hidup dan masih saya simpan di zaman. Sekarang udah saya buang. Setelah saya pindah dari Fred Pulau Mas, ya kan? Saya masih ingat di zaman itu, saudara. Gaji saya itu cuma 265.000. Jakarta, Bu. Jogja aja saya dibayar 1 juta lebih loh. Tapi saya datang ke sana itu hanya segitu itu. Wah, meringis. Ya, untung ada Pak Asar, sahabat saya yang baik itu. Tinggallah saya di kosnya. Ada Pak Roma awal-awal, sahabat saya juga. Ya udah kamu di asrama aja deh. Kamu masih menyesuaikan diri dengan kehidupan Jakarta dan gaji yang kecil katanya gitu. Ya dikasihlah bernapas sama teman-teman itu. Saya tinggal di apa Pak Roma Xiaoming itu ya. Ya, saya tinggal di dia dulu belum apa namanya belum merit ya. Jadi iya, masih enak ya. Jadi saya tinggal di asrama, ya tidur bareng dia. Lalu akhirnya Pak Asar bilang,
Ngapain kau di dalam katanya? Udah pindah ke kos saya gitu. Pindahlah ke kosnya Pak Asar lagi. Sama-sama masih bujang lapuk semua Pak. Belum ada yang menikah itu. Ya, Pak Asar itu kan termasuk bujang lapuk juga zaman itu ya. Ya pindah ke situ saudara. Sampai akhirnya penyesuaian demi penyesuaian itu Tuhan buat. Dan berkat Tuhan itu jalan di mana-mana. Makanya jangan pernah jadi apa? Jadi hamba uang. Ya, jadi pemimpin itu dilarang jadi hamba uang. Jangan pernah memikirkan semuanya jadi uang. Nggak ada itu, saudara. Ya, nggak ada itu. Ya, kita menuai itu terus. Ya, tadi saya bergumul tuh. Aduh, mau bayar ini gimana caranya Tuhan? Gitu. Ya, karena saya tahu kan berapa jumlah uang di rekening saya tahu. Tuh uangnya selalu pas-pasan, terima dan kasih gitu. Terima, kasih. Ya, karena dalam batin saya ini kan harus ditransfer ke anak-anak, ini gimana caranya gitu. Ya ada yang WA saya tadi. Pak Pen minta norek dong kalau boleh BCA, mau bagi berkat, bagi perpuluhan. Bukan jemaat saya, tapi dia saya nikahkan. Ya, dia saya nikahkan beberapa bulan yang lalu. Ya dia kirim pas untuk kebutuhan itu. Nah itu dia kalau nggak jadi hamba uang. Ya kan, kalau kita jadi hamba uang ngutang di mana-mana tuh, nggak ada uang kita ngutang dulu gitu. Iya, harus latihan ya Bapak Ibu ya. Kalau udah tanggal-tanggal tua gitu nggak usah ngutang. Ya, sabar aja Tuhan pasti cukupkan. Amin. Ya, bukan peminum, bukan hamba uang. Ini setara 3 uang. Bukan pemarah, melainkan peramah. Ya. Jadi jangan juga kan jemaat datang, saudara. Kita pemimpin nih jemaat datang. Ibu udah datang ya? Waduh tumben datang hari ini Bu. Waduh tumben banget datang katanya gitu. Padahal akhirnya dia bilang gini, jemaat itu bilang, aduh kenapa dibilang tumben ya? Ya. Kenapa? Itu tadi peramah. Atau kadang-kadang dari mana Ibu? Aduh udah lama banget Ibu nggak datang, dari mana aja katanya gitu kan. Caranya itu ramah. Ya kadang-kadang kita juga Batak, kadang-kadang kita nggak pakai ekspresi kalau nyambut orang kan. Nah ekspresinya harus kita itu juga. Ada itu majelis saya juga yang suka teriak-teriak ke office boy itu, teriak-teriak, oh di mana? Ya, saya bilang, Bu ini bukan rumah, ini gereja. Ya nyapa orang halus. Enggak Pak, bukan itu. Oh dia udah malu kalau kayak gitu kan ngeles biasanya kan. Kalau kita udah tegur itu saudara biasanya ngeles, ya kan? Nah saya bilang enggak, jangan kayak gitu, janganlah kayak gitu, haluslah, jangan emosi gitu loh. Karena apa itu tadi? Bukan pemarah tapi peramah. Nah itu perlu saudara. Lalu pendamai ya, pendamai. Kalau orang udah berantem ya jangan ditambah lagi renggangnya gitu. Kalau berusaha ya disatukan. Gitu. Ya. Udah tahu bermusuhan, kita bikin permusuhan yang semakin tebal temboknya gitu. Nah itu tidak pendamai itu. Ya tidak pendamai itu. Ya lalu apalagi seorang kepala keluarga yang baik. Nah, ini ya, ini penting ini. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya jangan bapaknya pendeta, anaknya apa? Anaknya penjahat gitu. Wah repot tuh. Ya, bapaknya pendeta, anaknya narkoba. Iya kan? Bapaknya pendeta, anaknya perokok keras gitu. Wah nggak matching saudara. Ya, jadi keluarga pendeta, keluarga majelis ya harus keluarga majelis. Nggak bisa kita bilang gini, kan cuma bapak yang jadi penatua. Kita kan bukan penatua Pak. Kan bapak itu kan tugas bapak. Nggak bisa saudara. Kalau kita rohaniawan, ya semua keluarga kita itu harus rohani. Kalau kita mahasiswa teologi, istri kita, anak-anak kita itu ya harus mahasiswa teologi juga. Berat loh, berat. Saya kasih tahu sama saudara, berat. Dalam kekristenan itu semuanya berat. Nggak mudah itu, saudara. Ya. Lalu apalagi dikatakan? Jangan seorang yang baru bertobat. Nah ini penting ini, saudara. Agar tidak menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saya pernah ini. Ya, ini karena saya bangga lah. Ya, orang yang bisa meditasi gini ya. Meditasi gini, dia duduk di sini. Ya, dia diam aja duduk di situ, tapi rohnya bisa kemana-mana. Ya, dan wujudnya dia, itu ilmu dia dapat luar biasa itu. Dia hanya duduk di sini, modelnya kayak gini ya, dia diam di sini nggak diganggu, kayak semedi kayak gitu, tapi rohnya bisa kemana-mana. Nah, pendek cerita begini, saya berhasil melayani orang ini dan ikut pelepasan. Lepas semuanya, banggalah saya bawa dia kemana-mana bersaksi. Di mana saya masih waktu itu masih dengan Pak Ruyandi di Gereja Bersinar ya. Kemana-mana saya khotbah, saya bawa dia saudara. Dia bersaksi luar biasa. Memang kesaksiannya luar biasa. Tapi itu tadi, orang yang baru bertobat tuh jangan ditaruh di garis depan. Salah saya di situ.
Karena saya senang mendengarkan kesaksian itu supaya jadi berkat bagi orang, itu maksud saya tadinya gitu loh. Tapi ternyata saudara terjadi di sini. Dia nggak mampu mengendalikan dirinya, ribut dengan istrinya, bahkan terakhir saya dengar juga dia selingkuh dan cerai juga. Nah, yang kayak gini, ya kadang-kadang kita jadi pendeta itu juga kan banyak belajar juga ya, belajar dari pengalaman. Nah, sehingga sekarang mau dibilang bertobat bagaimanapun, kalau orang baru bertobat 1-2 tahun baru kita orbitkan. Suruh dia jadi jemaat yang baik, masukkan dalam pemuritan, ajar di dalam pemuritan. Supaya apa? Supaya pertobatannya jadi baik. Iya. Lalu apalagi saudara mempunyai nama baik di luar apa? Di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, ini yang paling penting, ini mempunyai nama baik. Ya. Oke, lalu apalagi nih? 1 Timotius 3:8-13. Rasul Paulus juga menuliskan kepada Timotius beberapa syarat untuk menjadi diaken. Ini semua pemimpin nih ya. Ini semua syarat pemimpin. Kita buka semua syarat pemimpin. Mau jadi pemimpin apapun, inilah syaratnya. Supaya jadi banyak syaratnya itu loh. Kalau kita lihat ya. Haruslah orang terhormat. 1. Bukan penggemar anggur dan tidak serakah. 2. Ya. Ini tadi sama dengan bukan peminum kan. Ya, tapi ini bukan penggemar anggur. Anggur di sini bukan anggur yang biasa diminum sama mereka, karena kan orang-orang Yahudi juga minum anggur, tapi ini anggur yang sudah difermentasi, yang sudah ada alkoholnya, ya, yang sudah ada alkoholnya. Lalu dapat memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Lalu apa lagi? Harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam jemaat setelah terbukti mereka tak bercacat. Diuji dulu. Makanya kalau gereja Protestan paling bagus nih, ya kan, kalau dia memilih penatua jemaat atau diaken itu kan dipilih dari lingkungan kan. Nah, jadi dibawa ke jemaat, ini diusulkan jemaat, silakan diuji. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, maka panitia menerima masukannya gitu. Nah, ini biasanya seperti itu. Makanya biasanya kalau orang mau jadi penatua diaken tuh baik-baik kan, traktir makan, duduk baik-baik gitu. Biasanya seperti itu, saudara itu. Ya traktir makan. Di rumah siapa ucapan syukurnya? Oh ya udah, nanti saya sumbang sekiannya gitu. Padahal ada maksud-maksud tertentu kadang-kadang. Ya. Lalu istri mereka adalah orang terhormat. Nah ini istri lagi, saudara. Kenapa? Istri itu penentu. Ya, suaminya baik, tapi istrinya gitu terus kan bahaya itu. Ya, apalagi kalau dia istri pendeta gitu kan, istrinya khotbah tapi suaminya khotbah tapi istri itu nggak habis-habis dia. Nah, itu bahaya. Ya, bahaya itu. Makanya istri pemimpin itu harus terhormat, orang terhormat. Orang terhormat itu artinya bukan dari keluarga, sekedar dari keluarga. Kalau apa itu? Kalau Jawa itu apa? Ningrat ya, ningrat ya. Bukan ningrat, bukan. Tapi terhormatnya karena ada kapasitas rohani yang dia miliki. Lalu apa lagi? Dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Ini penting ini. Menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Haruslah menjadi suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan apa? Dengan baik agar mereka dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan leluasa. Oke. Ini Titus, pendidik jemaat versinya Titus. Syaratnya apa? Orang-orang yang tak bercacat. Ini bagus semua ini. Mempunyai hanya satu istri dan akan anaknya hidup beriman. Tidak dapat dituduh karena hidupnya tertib. Ya, dia nggak bisa dituduh karena memang dia tertib. Tidak angkuh. Bukan pemberang dan pemarah. Bukan peminum. Tidak serakah dan dapat menguasai diri. Lalu apalagi? Suka memberi tumpangan. Ya, suka akan yang baik, bijaksana, adil, dan saleh. Selalu berkata benar sesuai dengan ajaran yang sehat. Sehingga dapat menjadi apa? Menjadi penasehat. Ya. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa calon pemimpin Kristen haruslah, ini kita terima semuanya ya. Harus semua kita simpulkan sekarang. Sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini penting ini. Ya, jadi kalau di gereja itu, ya syarat pertama adalah pilihlah pemimpin yang bertobat. Jadi jangan pemimpin yang digosipin gitu, jangan ya, yang bertobat. Lalu sudah lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, hidup sebagai manusia baru. Buktinya dia hidup sebagai manusia baru itu apa? Hanya 2. Dari buah roh itu hanya 2. Ya, buah roh itu 1 ya. Dari sifat buah roh itu dia minimal bisa kita lihat menampilkan 2. Yang pertama punya kasih dan yang kedua mampu menguasai diri. Karena bagi saya 9 rasa itu
payungnya cuma satu, itu payungnya. Buah roh itu kan satu kan? Ya, yang dari dalamnya akan keluar 7 rasa. Ya, 5 rasa lain, 7 rasa yang lain itu akan otomatis keluar pada waktu orang mampu mengeluarkan kasih dan mampu menguasai diri. Jadi kalau mau dibilang mana yang mau kita kejar buah rohnya? Kejarlah buah roh katanya. Yang mana yang mau kita kejar? Rasa mana? Kejarlah kasih dan penguasaan diri. Maka kesabaran, kemurahan hati, dan lain sebagainya itu akan muncul di sana. Oke, lalu apa lagi? Memiliki karunia-karunia Roh Kudus dan akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Nah ini dia, karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus. Kalau orang punya karunia Roh Kudus, seharusnya dia punya buah Roh Kudus. Ya, kalau orang hanya punya karunia Roh Kudus, dia biasanya akan sombong. Makanya perlu dia punya buah Roh Kudus supaya tidak sombong. Ya. Nah, lalu apa lagi? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi apa? Untuk menjadi seperti Tuhan Yesus sebagai anak-anak terang. Nah, ini juga penting ya, saudara ya. Oke, lalu yang C, dasar etik moral kepemimpinan Kristen. Apa dasar etikanya? Ini dia. Dasar etikanya dikatakan moral kepemimpinan Kristen adalah Yesus Kristus dasar etika kita. Baik dalam kehidupan, karya, ajaran, dan perilakunya. Apalagi? Yang kedua adalah orientasi dan pendekatan. Ya, etika moral kepemimpinan Kristen bersifat apa? Partisipatif. Yang berlaku dalam penerapan kepemimpinan Kristen pada segala bidang hidup. Ya. Lalu apalagi dinamika etika moral kepemimpinan Kristen ditandai oleh adanya transformasi hidup. Ya, yang dibuktikan dengan adanya pertobatan atau pembaruan hidup dan semangat kerja baik individual maupun kelompok. Itu dasar etikanya seperti itu. Oke, dasar etika moral kepemimpinan Kristen patut diungkapkan melalui kehidupan pemimpin Kristen sebagai berikut. Nah ini dia, pemimpin Kristen harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kedua apa? Pemimpin Kristen harus menemukan diri sebagai pemimpin yang bertumbuh, yang terus bertumbuh dalam kepribadian dan karakter. Nah, balik lagi karakter, saudara. Ya, sasaran pertumbuhan ini ialah menjadi seperti Kristus. Ini ya, live like Jesus ini, memimpin seperti Yesus. Ya, Yesus itu punya karakter. Ya, jadi kita harus seperti Yesus. Makanya Yesus itu dibuat berinkarnasi jadi manusia supaya kita tahu ya bagaimana yang disebut dengan pemimpin sejati itu. Karakter sejati itu adalah karakter Kristus. Nggak ada yang lain, saudara. Makanya bahagialah saudara kalau Tuhanmu itu berinkarnasi jadi manusia sejati dan Tuhan sejati. Karena dengan demikian kita bisa melihat bagaimana dia menahan keilahian itu. Di tengah-tengah gejolak pelayanan yang luar biasa itu, dia bisa membuktikan bahwa dia selalu menjadi orang yang berkarakter. Makanya kita senang dengan Tuhan Yesus. Saya selalu, contohnya itu Alkitab, paling banyak Alkitab. Ya, nanti baru setelah itu ngutip-ngutip dari para buku ya, dari buku-buku yang saya baca. Tapi saya di mana-mana saya selalu belajar. Kalau yang namanya karakter itu ya karakter Kristus. Yang harus kita miliki itu adalah karakter Kristus. Ya, karakter Kristus itu dasarnya dia cuma itu tadi, 2 tadi itu. Kasih ya, kasih dan penguasaan diri itu bagi Yesus itu luar biasa. Engkaukah Yesus raja orang Yahudi itu? Kalau orang sombong akan bilang iya. Makanya kamu harus waspada. Orang-orang Yahudi habis ini nonjokin kamu loh. Tapi Yesus bilang apa? Engkau sendiri yang mengatakan. Tuh lihat tuh saudara. Orang selalu membusungkan dada tuh. Ya, kalau dia udah berhasil ini, buat itu, dia membusungkan dada. Tapi kalau Yesus bagaimana? Engkau sendiri yang mengatakan. Ya. Engkaukah Yesus anak Allah itu? Kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib itu katanya. Apa jawab Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa? Karena salib itu bukan perang demonstrasi kuasa. Salib itu adalah sesuatu yang harus dijalaninya sebagai pemimpin. Ya kan? Bukan bicara power di dalamnya. Power yang luar biasa. Hai malaikat-malaikat, turunkan saya dari sini. Bisa nggak dilakukan Yesus? Bisa. Tapi dia nggak lakukan. Malah dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh, paling bagus tuh saudara. Kita dalam masa Advent ini ya. Mulai minggu depan kan udah masuk kita ke masa Advent. Masa kita
mengenang kembali ya kelahiran Yesus itu. Untuk apa dia datang ke dalam dunia. Kita belajar di sana susah. Ini yang kita pelajari. Bagaimana berkarakter seperti Kristus. Gagal kita jadi pemimpin kalau kita nggak punya karakter Kristus dalam hidup kita. Oke. Lalu pertemuan yang dimaksudkan ialah apa? Pertemuan karakter rohani, etis, moral pemimpin Kristen. Bagaimana dia? Karakter rohani, etis, moral pemimpin Kristen itu bagaimana? Bertumbuh dalam kasih. 1. Bertumbuh dalam sikap rendah hati. 2. Lalu hidup saleh yang senantiasa. 3. Menjauhkan diri dari kejahatan. 4. Berlaku bijaksana dalam hidup. Ya. Dan dikatakan tindakan yang akhirnya membawa apa? Kemuliaan bagi Allah. Ini dia. Yang namanya apa? Etika moralnya kita itu di sini. Etika moralnya kita. Etis moral. Pemimpin Kristen itu adalah ini. Oke. Baik. Ini sudah bagian yang keempat ya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sudah sampaikan 2 bagian ya. 2 bagian yang penting dalam pengajaran hari ini. Ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya, waktu kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Shalom, Pak. Ya. Fernando ya? Ya, Pak. Ya, mari Pak. Dengan penjelasan Bapak tadi, saya menyimpulkan kalau seorang pemimpin, bagaimana caranya kalau kita menilai bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang diutus Tuhan atau pemimpin yang dia berambisi secara pribadi. Bagaimana caranya kita menilainya? Gampang sekali Pak. Kalau ambisi pribadi itu dia mempengaruhi semua orang. Ya, supaya lebih condong ke dia. Ya, lalu dia akan menunjukkan ini loh kehebatan-kehebatan saya dan kemampuan demi kemampuan saya. Ya, itu pasti. Skillnya lebih diutamakan sama dia. Kemampuan skill itu lebih diutamakan. Tapi kadang-kadang dia lupa. Itu tadi Pak, kalau saya selalu bilang gini. Kalau pemimpin itu bersumber dari Tuhan, lihat karakternya. Itu kata kunci yang paling penting itu. Lihat karakternya. Lalu lihat juga geraknya. Geraknya dia itu gerak yang lebih dominan ambisi pribadinya atau dia lebih menunjukkan bahwa saya mau mencoba menjadi pemimpin. Nah, itu dia Pak. Jadi orang-orang yang dari Tuhan itu Pak gampang saja melihatnya. Ya, mana yang dari Tuhan dan mana yang dari manusia itu bisa kelihatan. Kelihatan dengan baik itu. Ya, jadi makanya kita lebih bagus saya lihat itu, kita lihat aja itu tadi Pak yang di Alkitab itu. Lihat track record-nya, latar belakangnya, ya masa lalunya. Lihat track record-nya dengan baik. Oke, mungkin punya masa lalu yang jelek. Tapi masa lalu yang sekarang ini bagaimana nih? Ya, kenapa orang masih membicarakan itu? Ya, membicarakan track record itu. Kemungkinan masih ada. Pengaruh-pengaruh itu masih ada. Masa lalu itu masih ada. Itu belum berubah mungkin. Karena kalau saudara lihat, kalau track record kita lihat, wah bagus sekali tuh. Nah, pakai contoh ya, para pemimpin bapak-bapak yang di TNI sekarang, contohnya Kasat itu. Ya, Kasat yang dari, itu Pangdam dulu ya, Pangdam Jaya dulu kalau nggak salah ya. Ya, kan gebrakannya bagus tuh. Apakah ada ambisi pribadi dalamnya? Enggak. Sedikit pun enggak ada. Kalau menurut saya, kacamata saya rakyat, sedikit pun saya nggak melihat ada ambisi. Pada waktu dia teriak-teriak, mengatakan bubarkan yang ini, nggak pernah dia membuat ambisi yang istilahnya supaya dia naik pangkat dengan cepat. Nggak juga. Tapi dengan keadaan itu otomatis dia dibawa naik. Lepas dia dikatakan anak kesayangan dari presiden dan bagaimanapun, tapi track record itu menjadi pembuktian bahwa dia pemimpin yang memang berani. Ya, berani membuat perubahan. Nah, itu paling penting itu. Nah, itu ya kayak gitu-gitu yang mensejahterakan kita. Orang-orang yang berani membuat membuat perubahan. Ya kalau semuanya dia mimpin jalan di tempat juga, ya ngapain dia jadi pemimpin? Ya. Oke, Pak Fernando. Ada lagi? Halo Pak. Ya, Pak Welban. Terima kasih, Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Ya. Sesuai dengan apa yang dipaparkan Bapak tadi, memang berapa kriteria seorang pemimpin dalam Kristen ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Namun banyak dalam karir perjalanannya seorang pemimpin Kristen yang takut akan hamba Tuhan sering mengalami kekecewaan dibanding teman-temannya yang lain yang di luar pikul salib.
Nah ini mungkin siapa yang salah memilih atau memang sudah ditakdirkan demikian? Tolong dijelaskan, Pak. Maksudnya ditakdirkannya gimana, Pak? Ya nggak sesukses dengan rekan-rekan kita yang lain yang tidak pikul salib. Oh iya. Padahal lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih banyak disukai anggotanya. Tapi nggak naik Kalau ya, di Pak? militer demikian. Tapi nggak naik ya? Nggak naik. Ya itulah, Pak. Itu bagian pikul salib tadi. Iya kan? Di bangsa kita ini kan belum demokratis, Pak. Ya, belum demokratis, belum melihat karir, belum melihat kemampuan. Kadang-kadang yang kita pun yang hebat, yang bagus, kadang-kadang diganjal juga loh, Pak. Bukan hanya di militer, di mana-mana itu terjadi. Ya, lini-lini itu terjadi semuanya. Ya. Nah, jadi makanya ya kalau kita bilang itu harus banyak berdoa lah. Pemimpin-pemimpin yang punya power itu, yang memang diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan, harus banyak berdoa. Ya. Saya pakai contoh yang sekarang kan, yang yang memimpin yang bukan bapak sekarang kan Kristen juga itu. Tapi saya lihat bagus dia tenang, kalem, diserang dari mana-mana dia santai aja. Beda dengan pendahulunya kan. Kalau pendahulunya dulu itu banyak sekali masalah saya lihat. Ya, tapi dengan dia itu saya lihat santai, masalah juga mulai berkurang, ya. Dan itu saya rasa hal yang bagus juga. Jadi harus banyak juga, Pak. Kita ini ya Pak Welman kalau ada kesempatan jadi pangdam gitu, harus mulai sekarang banyak berdoa, Pak, supaya Tuhan bawa naik terus. Ya, jadi jangan kita lupa mendoakan itu, Pak. Ya, jadi kita harus jadi pemimpin yang berkarakter, yang benar-benar bagus, biar Tuhan yang bawa naik, Pak. Kalau Tuhan yang udah mau bawa naik, Pak, mau 1000 kali dijegal, pasti jadi. Nggak bisa nggak jadi menurut saya ya. Nah, makanya saya bersyukur banget Bapak Ibu yang tentara boleh masuk ke STT ini ya. Di sini kita melatih diri. Benar-benar melatih diri bagaimana kenaikan karir kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menaikkan kita. Tapi kompetensi kita, skill kita, kemampuan kita juga harus kita tunjukkan. Iya, harus kita tunjukkan. Nah, nanti baru inisiatifnya Tuhan yang membawa kita naik. Iya, harus seperti itu. Ya, saya banyak tawaran. Kamu di sini dong, jadi ini dong, ya. Jadi pemimpin ini dong katanya. Tapi saya tawaran bagus. Gaji bagus, semuanya bagus, tapi bagi saya enggak juga, enggak tertarik juga, Pak. Karena kebesaran itu bukan karena itu sebenarnya. Justru kebesaran itu adalah pada waktu kita tahu kita memang dipakai Tuhan di situ. Ya, makanya harus berani kan? Kita harus berani. Jangan ambisius itu terus kita naikkan, jangan. Ya, nanti ambisi itu kan bayar sana, bayar sini gitu. Itu nggak perlu bayar-bayar, Pak. Ya, sogok sini, sogok sana. Itu kalau udah sogok-sogok sana itu udah nggak benar itu pemimpin kayak gitu. Ya, karena pemimpin yang benar itu ya jangan seperti itu. Jadi Tuhan yang memanggil dia ke situ. Ya. Seperti itu Pak Welman. Ya, jadi harus bertahan kuat itu, Pak. Bertahan kuat di dalam doa itu. Ya, jadi selagi sekarang masih bisa gitu, masih dari bawah, mungkin dari kapten gitu ya, atau dari letkol gitu, harus cepat naiknya. Ya, harus cepat. Bagaimana Tuhan membawa kita naik. Ya. Dulu itu nggak usah sebut ya nama ya, rumah sakit tertentu lah. Saya masuk Pak pemuritan di sana, di rumah sakit itu. Ya, tapi luar biasa itu. Semua anak-anak Tuhan di situ itu dari kapten itu cepat melejitnya, letkol, kolonel, langsung dia brigjen itu, ya. Dan pada akhirnya dibawa juga jadi pemimpin-pemimpin di situ. Ya, luar biasa pengaruhnya juga. Sekarang masih ada satu jemaat saya ikut saya di Taman Galaksi itu. Dan salah satu ibu itu juga berhasil itu. Luar biasa dia. Wanita ya. Ya, tentara ya. Dan berhasil menurut saya. Nah, jadi kita belajar ya, Bapak Ibu, kita belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan sekedar karena penunjukan, bukan, tapi pemimpin itu memang lahir otomatis. Tuhan yang membawa, Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang melatih ya, dan Tuhan yang mengarahkan dia ya supaya dia menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup. Jadi kita pemimpin Kristen nggak bisa nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa lepas dari identitas Kristennya kita. Jadi kalau ada kita pemimpin Kristen, kita melepaskan identitas kita dari kekristenan kita, itu bahaya. Nanti jadi duniawi kita. Ya, karena dimanapun kita berada, pemimpin Kristen harus labelnya itu harus kelihatan. Labelnya itu, ya labelnya dia jadi pemimpin Kristen itu harus kelihatan. Nggak bisa nggak kelihatan. Ya, jadi bukan karena saya misalnya gini,
bukan karena saya pendeta gitu. Jadi label pendeta itu membuat saya jadi rohani, enggak. Dengan saya jadi pemimpin pun label itu harus mempengaruhi saya. Ya, dengan saya hidup pun label itu harus mempengaruhi saya. Karena label itu penting, saudara. Dalam hal apapun label Kristen itu harus penting. Makanya apalagi kalau ditambah dengan apa? Dengan kepemimpinan. Wah, itu lebih kuat lagi posisi kita untuk benar-benar hidup mengasihi Tuhan di sana. Ya. Baik, ada yang lain silakan. Pak, Shalom. Ya, Ibu Estina silakan. Ya, tadi menyambung apa yang dibilang Pak Fernando tadi, ciri-ciri orang yang ambisi dalam pemimpinan tadi Bapak bilang biasanya apa tadi dibilang menggarap orang gitulah ya Pak. Ya. Sekarang kita bawahannya Pak. Bagaimana kita sebagai yang kita sudah tahu seperti itu bersikap atau menerima Bapak ini yang kita tidak lihat ada hal-hal rohani yang kita bisa teladani dari beliau sebagai pimpinan kita, atasan kita, untuk kita tidak marah lah atau tidak ya bersikap baik lagi lah gitu Pak. Ya, satu-satunya cara ya kan, Ibu jadi berkat buat dia. Ibu harus menunjukkan hal-hal yang unik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang rohani, yang benar-benar bisa menekankan bahwa saya ini orang biasa, saya ini yang kamu pimpin, kamu itu harus bisa hidup melebihi saya. Nah, seharusnya seperti itu, Bu. Ya kan? Nah, tapi kalau malah kita misalnya mendorong, itu pemimpin konsultasi, itu pemimpin nggak usah itu, salah kita. Ya karena memang udah ditentukan kan, udah ditentukan memang dia yang jadi pemimpinnya. Tapi kita tahu track recordnya nggak bagus tuh. Nah track recordnya nggak bagus. Nah karena track recordnya nggak bagus itu mau nggak mau, ya kan mau nggak mau kita yang dipimpin itu harus jadi berkat buat orang itu supaya dia berubah. Ya kan gampang sebenarnya berubah orang pemimpin yang kasar itu ya udah jangan ikuti, jangan dorong dia supaya tetap kasar, diamin aja. Tunjukkan aja kehidupan kita yang sebenarnya. Nah, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Ya, untuk menghentikan meredam. Jadi istilahnya itu apa namanya? Kita itu seperti mesin, seperti tombol. Ya, seperti tombol yang menghentikan semua kegerakannya. Karena apa? Karena itu tadi yang saya bilang. Kita menunjukkan prinsip-prinsip Kristen yang sesungguhnya. Ya, ada kan satu perusahaan juga itu ada yang nggak tahu, kalau nggak salah anaknya Ibu Mariana kali dulu kerja di situ ya. Ya kayak gitu juga. Jadi dia pemimpin Kristen, tapi banyak hal yang katanya sampai anak-anaknya Ibu Mariana itu keluar. Kadang-kadang melihat tidak ada prinsip-prinsip Kristiani di dalamnya. Karena itu pemimpinnya Kristen. Nah, yang kayak gitu saudara, yang harus kita lihat bahwa memang kadang-kadang banyak sekali itu ya. Justru pemimpin-pemimpin Kristen itu ya menurut saya nggak Kristen. Iya kan? Nah makanya satu-satunya cara yaitu kalau kita ada di sana, kita tunjukkan bahwa saya Kristen. Iya. Kita tunjukkan identitas Kristen kita hidup apa adanya, ya dengan semua hal yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Ya, gitu ya, Ibu Estina ya. Nah, di jemaat juga mungkin di jemaat juga mungkin kayak seperti itu juga kan. Ya, kadang-kadang kan kita salah memilih pemimpin juga kan kita nggak tahu ya. Salah memilih pemimpin yang harus mendampingi kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, saya kan udah cerita tadi. Pengalaman saya itu kan menjadi patokan juga, tapi ya mau nggak mau ya orang ini harus dirubah. Kalau dia udah masuk dalam linknya kita, orangnya harus dirubah. Ya kecuali dia nggak di dalam linknya kita loh. Ya tapi kalau dia dalam linknya kita ya kita harus rubah. Bagaimanapun kita harus mampu merubahnya dengan pertolongan daripada Roh Kudus itu. Oke, kalau ada yang lain silakan. Izin Pak. Ya, Pak Andre. Ya. Pak tadi di syarat menjadi penatua dan menjadi diaken itu mohon saya dikoreksi kalau salah. Salah satu syaratnya yang paling penting itu adalah bukan peminum, Pak. Iya, betul. Peminum ini maksudnya tukang minum atau memang sama sekali tidak boleh minum, Pak? Soalnya dia tukang minum. Oh, gitu. Kan dari kelompok jemaat kan, Pak. Dari kelompok jemaat dia diambil. Nah, dia masih peminum. Memang dia latar belakangnya peminum gitu loh, Pak. Lanjut, Pak. Maksudnya kalau misalnya
sekali-sekali minum hanya untuk apa bersosialisasi atau ini soalnya kan saya ya apa namanya ada anggapan yang seperti itu juga gitu loh Pak. Ya, Jadi soalnya dalilnya itu adalah Tuhan Yesus waktu perkawinan di Kana kan juga mengubah air putih menjadi anggur gitu loh Pak. Tentunya dia minum dalam rangka menghormati si tamu yang punya hajatan itu gitu loh Pak. Lalu dengan perjamuan-perjamuan, nah ini maksudnya bagaimana untuk syarat seorang menjadi penatua ini? Apakah sama sekali zero tolerance untuk minum? Atau kalau misalnya dijamu sama orang itu sekali-sekali boleh? Atau bagaimana menurut Bapak? Makasih. ini diuji nih ya. Ya, jadi gini Pak Andre, kalau dipakai di kalangan misalnya pernikahan di Kana, lalu orang Yahudi minum anggur dan lain sebagainya itu, lalu Paulus juga pernah bilang sama Timotius, minumlah anggur sedikit supaya pencernaan lancar kan, ya kan? Nah, saya tahu Pak, itu kemungkinan anggur-anggur dan minuman itu dalam kapasitas ada batasnya. Nah, tapi kalau udah dalam kategori peminum, udah beda Pak Andre. Nah, kalau udah jadi peminum, berarti kapasitasnya sudah melebihi. Ya, melebihi yang sebenarnya. Tapi bukan melebihi ini juga. Ya, kayak saya ini ya, jujur-jujur nih. Ya, saya dari mulai sebelum saya bertobat sampai hari ini misalnya gitu ya. Saya ini kalau minum nggak pernah mabuk, Pak Andre. Mau minum berapa botol pun ya santai aja gitu loh. Ya, jadi kalau dibilang itu dalam kapasitasnya, bukan kapasitasnya minum berkerak-kerak, Pak. Oh nggak mabuk kok dia, kan dia bukan peminum, salah gitu loh. Salah itu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud itu adalah ya itu tadi. Kalau saya lebih suka menggunakan apa yang dikatakan oleh Paulus, Pak Andre. Ya, yang dikatakan minumlah anggur sedikit untuk melancarkan pencernaanmu. Anggur sedikit. Ya, itu ya. Karena mungkin dia sakit gitu. Mungkin menghangatkan badannya juga, dia perlu itu gitu loh. Nah, kalau kapasitas yang Pak Andre bilang tadi dalam pendekatan, istilahnya pendekatan, ya nanti saya takut nih di kalangan orang mabuk aku jadi pemabuk, di kalangan orang peminum aku jadi peminum. Jangan kayak gitu juga. Ya, maksudnya ya. Karena memang ada ayatnya kan yang bilang Paulus, di kalangan orang berdosa aku seperti orang berdosa supaya aku bisa memenangkan orang berdosa. Di kalangan orang Yahudi aku seperti Yahudi supaya aku bisa memenangkannya. Nah, kapasitasnya itu bukan kayak gitu maksud saya. Jadi kalau hanya sekedar style, ya pendekatan yang tadi yang saya bilang, ya mungkin 100 sloki, nggak lebih dari 100 sloki, dan itu memang tujuannya adalah tujuan tertentu, mungkin saya sedikit masih mentolerir, ya kan? Tapi kalau sama sekali itu jadi apa namanya, jadi bagian roda Pak, ya kan? Ayolah dikit lagi lah Pak, aduh Pak Bapak ini, aduh baru 1 sloki Pak, aduh janganlah, aduh buru-buru pulang nih ngapain sih? Nah itu udah bahaya Pak Andre. Ya jadi gelas ini pun harus bisa kita kuasai, itu sloki kita harus bisa kita kuasai, jangan sampai dalam pembicaraan itu kita jadi dikuasai Pak, itu yang nggak boleh tuh dikuasai gitu. Jadi kita harus mampu menguasai diri di sana. Itu kira-kira ya, karena tadi ada alasan tertentu yang dibilang, ya istilahnya kalau kita ngelobi orang, duduk dengan orang dan lain sebagainya, memang banyak tuntutan-tuntutan itu ya. Saya teman-teman SMA saya yang dulu masih pemabuk itu, ya bukan pemabuk ya, peminum-peminum yang dulu kita masih sama-sama ya kan, saya keluar dari situ, dari pertemanan itu kan udah nggak lagi gitu. Kita tetap teman, tapi kan saya tidak dalam kelompok itu. Sampai hari ini, dimanapun ada pertemuan, saya nggak berani datang, Pak Andre. Kenapa? Karena saya tahu itu ujung-ujungnya itu tuh mau apa tuh black apa itu yang black merek itu ya, nggak ada mereknya, minuman anggur apa itu yang sedikit hanya pakai es batu itu minumnya itu. Oplosan, itu sampai hari ini Pak. Jadi kalau ada orang meninggal misalnya, mertuanya meninggal, orang tuanya meninggal gitu. Ya itu tadi Pak. Kalau dibilang, ini saya berdosa juga sama Tuhan kali ya. Kalau mereka minta juga khotbah, saya nggak akan mau khotbah Pak. Karena saya tahu ujung-ujungnya pasti akan ke situ. Mendingan saya nggak datang. Gitu. Jadi saya sudah menjauh diri dulu gitu loh Pak ya. Sudah menjauhi diri dulu karena saya tahu ujung-ujungnya itu akan itu. Ya akan seperti itu. Jadi intinya penguasaan diri ya Pak ya? Betul, penguasaan diri Pak. Kalau kita tahu kita akan terjebak di situ, mending nggak usah datang Pak. Ya, kayak saya kan seperti itu. Itu pertemanan kan luar biasa. Karena mereka itu nggak akan pernah bisa dibilangin Pak. Sampai kapan pun nggak akan bisa dibilangin itu. Ya, mereka itu bos-bos semua. Orang-orang hebat di Jakarta semua itu. Orang-orang hebat mereka di Jakarta itu. Wah, canggih mereka semua. Tapi bagi saya pribadi Pak, saya nggak mau larut. Gitu. Makanya saya membatasi diri. Mendingan saya
Tapi kalau mereka minta sumbangan gitu, saya kasih sumbangan saya, Pak. Ya, apalagi kalau orang meninggal ya, orang meninggal itu paling mutlak, Pak. Kalau saya orangnya yang namanya orang meninggal, saya paling senang untuk memberi untuk orang meninggal, karena saya tahu itu kedukaan yang dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Ya, saya senang itu. Saya sumbang, tapi Amang datang dong di acara ini ada penghiburan. Oh, saya nggak usah datang, Pak. Karena saya tahu ujungnya nanti mereka akan jadi apa itu. Ya, karena dari Tarutung kita itu komplotan, Pak, gitu ya. Dari komplotan kita dulu itu. Dan memang semuanya keras untuk itu. Ya. Iya. Terima Iya. kasih, Pak. Iya, karena background-nya dari situ. Jadi kalau kita udah tahu, ya memang senang mereka kita jadi pendeta, tapi kita juga, kalaupun kita nanti terlarut dengan mereka juga, ya, mereka akan bilang, pendeta apanya ini, kan gitu. Ada teman saya orang penting juga, tapi saya lihat masih minum tuak juga. Terus-terusan dia tuak. Pendeta, Pak, pendeta statusnya, tapi masih minum tuak. Nah ini kan rawan nih, Pak, yang kayak gini-gini. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kita harus jauhi ya. Kalau kita udah tahu ada jebakan di situ, jangan dekat-dekat. Kita tetap sahabat, tapi kita tidak boleh terjebak dengan mereka. Nah, sama dengan teman-teman tentara ini ya, Bapak Ibu tentara juga ya. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, jangan terjebak Bapak Ibu. Kalau kita tahu itu endingnya akan membuat kita jadi kacau, ya minggirlah dari situ dikit-dikit. Ya, pelan-pelan, mundur gitu. Untuk kita tidak mendekat lagi di situ. Itu saja ya. Makasih, Oke, Pak. waktu kita sudah habis, nanti kita lanjut lagi minggu yang akan datang. Terima kasih atensinya malam ini. Ya, saya bisa ngajar 2 jam dan lebih banyak bicara, dan puji Tuhan buat kita semuanya. Ya, selamat Pak John Lee. Maaf belum bisa ketemu ini Pak John Lee. Ya, minta maaf. Ini Pak John Lee baru nikahkan anak nih. Ya, jadi Bapak Ibu harus kirim sesuatu ke Pak John Lee nih. Ya, sorry Pak John Lee ya. Nanti saya akan datang pribadi ya. Minta maaf belum bisa ketemu, saya pasti akan datang. Ya, ini masih sibuk banget Pak, sorry banget nih. Hari Senin kan ada kuliah juga Pak, ribet saya itu, waktu Senin kemarin nggak bisa ngatur sama sekali. Ya, minta maaf Pak, bukan tujuan apa-apa ya. Oke, ini Pak Joni udah punya mantu luar biasa nih, masih muda ada mantu, jadi Bapak Ibu kita mendoakan juga supaya anak dan mantunya diberkati oleh Tuhan juga. Ya, oke. Ini Pak John Lee ya, yang merah, yang baju merah. Pada kenalkan John Ruru ya. 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 Oke. Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih malam ini buat pelajaran kami. Kami mendoakan semua pelajaran kepemimpinan ini boleh menjadi berkat buat kami, para pemimpin yang sudah memimpin, sedang memimpin, bahkan yang terus akan memimpin. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya label kekristenan itu menjadi label yang tidak bisa kami lepaskan dari diri kami pada waktu kami memimpin. Beri roh hikmat dan wahyu supaya kami boleh belajar memimpin dengan baik di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mendoakan juga untuk hamba-Mu, Pak Penatua John Lee Ruru yang baru menikahkan anak. Kami mendoakan untuk anak dan mantunya yang baru menikah. Kami dukung dalam doa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati dalam rumah tangga yang baru ini. Pekerjaan-pekerjaan dari anak dan menantunya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi rumah tangga baru ini, supaya rumah tangga baru ini boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Berkati Pak John Lee dengan istri dan anak-anak, biarlah dengan perubahan status sekarang, biarlah menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kami sangat percaya bahwa pertolongan Tuhan akan menolongnya. Karena kami tahu Tuhan bahwa Pak John Lee juga harus menyesuaikan dengan anak dan mantu, dan semuanya Tuhan akan tolong dengan berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan-Mu, rahmat anugerah-Mu, menolong kami semuanya supaya kami tetap kuat dan mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Pakai hidup kami sebagaimana Tuhan memakai kami dan membawa kami masuk lagi kepada kepemimpinan-kepemimpinan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, ampuni dosa salah kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, sampai ketemu ya Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Pak John Lee, terima kasih. Tuhan berkati kita. Shalom.